Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek sound dulu ya. Suara saya apakah terdengar jelas? Pada para peserta Zoom maupun live streaming di YouTube official Beskop ya, Best Official. Jelas ya, alhamdulillah sudah terkonfirmasi jelas. Baiklah, Bapak Ibu sekalian. Sekarang terpecah nih konsentrasi kita nih. Ada yang fokusnya ke bola ya, ada yang ke seminar bisnis syariah pada malam hari ini. Tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu, abang kakak, akang teteh, mas mbak, semua yang hadir di seminar bisnis syariah online ini pastilah orang-orang yang memiliki tekad yang kuat, mimpi yang kuat ya. Dan ingin mengetahui informasi apa nih yang akan dibagikan di dalam seminar bisnis syariah pada malam hari ini. Karena mungkin ada sebagian yang sebetulnya pengen nonton bola tapi pengen tahu informasi yang akan dibagikan pada malam hari ini melalui seminar bisnis syariah ini. Ada yang mungkin diundang ke sini ya, dibagikan linknya oleh sahabatnya, saudaranya, tetangganya, temannya ya, teman sekantor mungkin, atau teman satu sekolah ya, atau mahasiswa, teman sesama manusia mahasiswa ya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu, Abang Kakak, Akang Teteh semua pada malam hari ini bisa bermanfaat ya untuk masing-masing kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan, kekuatan, kenikmatan kepada kita semua di sini bisa hadir ya. Nah, kemudian juga salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW karena atas perjuangannya kita semua di sini dapat menikmati ya keimanan ya, hidayah ya, karena hidayah ini ada perantaranya. Nah, juga kepada para pejuang ya kemerdekaan, kita sebentar lagi ya, beberapa bulan lagi memasuki bulan Agustus. Nah, itu ada yang memperjuangkannya. Juga kepada para guru kita, pada para orang tua kita, kemudian para sahabat kita terutama khususnya yang sudah memberikan informasi Bapak Ibu bisa hadir di seminar bisnis syariah malam hari ini ya. Nah, insya Allah dalam waktu sekitar 1 jam atau 1,5 jam ke depan, Bapak Ibu abang kakak akan menyimak ya, mendengarkan sebuah informasi yang luar biasa, Masya Allah, sebuah informasi tentang perusahaan yang membuka peluang reseller ya, atau keagenan ataupun kemitraan untuk menjualkan produk-produk terbaiknya ya, produk-produk terbaik yang sudah terbukti marketable, sangat laris di pasaran, dan ada beberapa bidang ya, ada beberapa jenis produk. Nah, tentunya produk-produk ini adalah produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Sehingga apa? Sehingga kita selaku resellernya atau penjual kembalinya itu mendapatkan cuan ya, mendapatkan komisi ya, mendapatkan margin, mendapatkan keuntungan. Nah, nanti akan dijelaskan oleh seseorang yang menjadi narasumber utama ya di perusahaan ini. Beliau adalah praktisi bisnis ya, juga ditunjuk perusahaan untuk memberikan seminar bisnis syariah kepada seluas-luasnya masyarakat Indonesia supaya mengetahui informasi ini dan bisa mengambil kesempatan untuk menjadi resellernya. Dan luar biasa, yang sudah menjadi reseller di perusahaan ini, sudah menjadi distributor, reseller ya, marketing ya, kemudian juga penjual ya. Pokoknya semua orang yang terlibat di dalam perusahaan ini sudah merasakan manfaat daripada bisnis ini, merasakan keuntungan ya, cuan ya.
dari perusahaan ini, walaupun sampingan gitu ya, walaupun sampingan. Maksudnya apa? Maksudnya sampingan itu ya ada yang berprofesi sebagai karyawan, ada yang pegawai negeri ya, ada yang sambil sekolah. Itu bisa ya, itu bisa. Karena di sini kita bukan kerja yang harus full time ya, tapi di sini kita menjadi pengusaha berbisnis atau menjual kembali barang yang sudah disediakan oleh perusahaan. Nah, siapa beliau? Nah, beliau ini mentor kita semua ya, yang akan mengajarkan kita semua bagaimana caranya untuk bisa sukses di bisnis ini, di perusahaan ini. Beliau adalah Bapak Nurholis atau biasa kita panggil dengan sebutan Kapten Nurholis ya, karena beliau ini sebagai kapten gitu ya di perusahaan ini ya, terutama kita sebagai para reseller bagaimana bisa menjalankan perusahaan ini, bisnis ini ya, penjualan ini dengan benar. Baik, tadi kita sudah melihat ya di awal produk selayang pandangnya ya, perusahaannya melalui video. Barangkali mau diputar lagi atau langsung masuk ke materi, silahkan. Bagaimana Kapten Nurholis, apakah sudah hadir? Kalau belum hadir, saya mau sapa dulu nih ya. Yang sudah hadir melalui Zoom maupun live streaming, ini dari mana aja nih? Yang belum bergabung menjadi reseller, boleh angkat tangan atau komentar dari mana Anda gitu ya, dan dari siapa Anda mengetahui informasi ini gitu ya. Magelang hadir ya, Probolinggo, Riyadh, Masya Allah. Riyadh itu di Arab Saudi ya, ini Emirat Arab, Cibinong, Sukabumi, Masya Allah. Bogor. Nah, jadi Masya Allah ini 1000 kuota 1000 orang ini selalu habis ya setiap Senin malam ini di belum mulai gitu ya, sudah habis gitu ya, masih video pembukaan sudah habis, Masya Allah. Jadi sangat-sangat dibutuhkan sekali ya kesempatan sesi Zoom setiap Senin malam itu, karena selalu penuh gitu ya. Saya berharap bagi yang baru pertama kali mendapatkan informasi ini maupun sudah pernah dengar tapi belum mengikuti sesi penjelasan atau seminar bisnis syariah yang lengkap, saya doakan mudah-mudahan jaringannya lancar, satu itu ya. Yang kemudian mudah-mudahan bisa menyimak dengan seksama. Dengan begitu Anda menjadi paham ya, pertama. Yang kedua bisa segera action. Nah, caranya gimana actionnya? Paling mudah adalah hubungi orang yang mengundang Anda ke seminar bisnis ini, seminar bisnis syariah malam ini. Hubungi beliau, orang yang menginformasikan ini, karena beliau akan bisa membantu Anda untuk bisa bergabung menjadi reseller di bisnis ini, di perusahaan ini. Dan sudah banyak sekali yang membuktikan, tadi di video juga sudah ditampilkan ya, orang-orang yang berhasil di bisnis ini bisa menjual produk dengan strategi yang akan dijelaskan, tentunya akan diajarkan ya, bagaimana 1 bulan bisa menjual 1 miliar, bisa menjual 500 juta, bisa menjual dalam waktu 1 tahun 10 miliar gitu ya. Ada yang 20 miliar gitu. Bagaimana caranya gitu kan? Padahal mungkin bergabung pertama kali menjadi reseller itu bukan seorang pengusaha, bukan seorang yang memang sudah biasa berbisnis. Nah, Oke, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Merdeka.
PTBS Go Merdeka. Berkah, no riba, go baitullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali malam hari ini teman-teman semuanya ya bisa kembali hadir di sini bersama saya ya, dan mungkin juga ada teman-teman yang baru ya yang hari ini baru bergabung. Teman-teman yang baru bergabung hari ini dan baru pertama kali mengikuti forum ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat buat Anda semuanya karena saya yakin dan percaya kehadiran Anda malam hari ini adalah wasilah ya, insya Allah yang akan mengantarkan kesuksesan Anda beberapa bulan ke depan. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya, tema kita malam hari ini seperti yang sudah kita sampaikan, bagaimana Best Corporation ini memberikan solusi terhadap kita semuanya bisa terbebas dari hutang dan riba, teman-teman semuanya ya. Sudah siap semuanya ya? Nah, saya langsung aja ke slide ya, teman-teman. Komentar saya mute ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak bisa berkomentar dulu. Nah, biar tidak banyak yang berkomentar saat saya menyampaikan presentasi. Terima kasih Pak Ali tadi yang sudah mengisi waktu dan mengawali di awal. Ya, sambung lagi tanya jawabnya bersama beberapa mentor yang mungkin juga sudah hadir. Kita cek dulu mentor yang hadir sekarang. Ada mentor Ruhan ya. Mentor Ruhan Yudhistira, kemudian Teguh Warsiko, kemudian Muhammad, siapa ini ya? Muhammad siapa ini? Muhammad, panjang banget namanya jadi nggak kebaca di handphone ya. Dasep Munfarid, ya Siti Astuti, ya mentor luxury yang sudah hadir di sini, selamat bergabung. Kemudian mentor Big Mokes ya, Agus Krisnawan dan Daryanto yang sudah hadir juga. Ya coba juga saya cek lagi. Oh di sini ada mentor Dimas Pasa. Saya jadikan co-host ya, nanti bergabung ketika saya udah nyambung. Kemudian kita cek lagi apakah ada Coach Noval. Enggak ada. Ada Martin Ovia Official. Selamat bergabung juga mentor Martin yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, di seminar bisnis syariah reseller Best Corporation bersama komunitas anti riba. Nah teman-teman semuanya, tentunya teman-teman semuanya ya mengikuti acara ini harus didasari dengan keseriusan. Jadi nanti teman-teman jangan suka keluar masuk ya, karena kalau udah keluar susah untuk bisa masuk. Itu kalau di dalam forum Zoom udah keluar susah untuk bisa masuk ya, karena banyak banget yang pengen masuk ke dalam forum ini. Nah mungkin Anda hanya bisa berkesempatan mengikuti di live YouTube Best Corporation saja. Kemudian proaktif ya, nanti selama mungkin ada tanya jawab dari kami ya, Anda bisa memberikan komentar proaktif ya, semangat Anda. Kemudian silent ponsel, nggak perlu di silent ponsel ya, karena ini tidak seminar. Silent ponsel maksudnya apa? Jika Anda nanti di situ live berdua, itu suaranya biar tidak menggema, salah satunya dimatikan ya. Kemudian antusias, tetap semangat, biar tetap semangat sambil ngopi Ecomax ya dari Best, biar tetap jereng, tetap semangat. Dan teachable, memiliki jiwa pembelajar dan juga harus selalu menjaga tetap bahagia. Oke teman-teman, siap ya? Nah teman-teman semuanya, nah inilah satu salam hijrah untuk kita semuanya. Kalau kita tanyakan PTBS, kita teriakkan go berkah no riba, go baitullah. PTBS go berkah no riba, go baitullah. Ya semoga doa kita ini ya, semangat kita ini bisa tertular ya kepada teman-teman kita yang lainnya dan menjadi doa bersama sehingga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sesi pertama ini teman-teman kita akan membuka pola pikir hijrah dari riba. Ya, dan kita lanjutkan dengan bagaimana sih cara meraih impian tanpa riba itu teman-teman semuanya ya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan, teman-teman nanti boleh sambil jawab ya. Nah, saya akan nyalakan tombol komentarnya dulu. Komentarnya mungkin kita bikin untuk semua orang, nggak apa-apa ya, untuk semua orang dulu ya. Nah, bagaimana keadaan keuangan Anda saat ini? Finansial Anda sekarang bagaimana?
apakah baik-baik saja, sudah berkecukupan gitu ya, atau masih butuh tambahan penghasilan, atau bahkan dalam keadaan masih terlilit hutang, masih terlilit cicilan, masih terjerat riba. Nah, bagaimana nih keadaan teman-teman sekarang nih? Nah, semoga keadaannya baik-baik saja ya, harapannya teman-teman ya. Wah, banyak yang masih terlilit hutang ternyata ya di komentar ini. Kurang baik katanya ya. Kemudian, tentu kita memiliki impian teman-teman. Impian untuk memiliki kehidupan yang berkelimpahan teman-teman ya. Hidup yang berkelimpahan ya. Kita mau umroh haji kita bisa, kita mau membeli kendaraan impian kita bisa ya. Karena untuk memiliki impian-impian itu teman-teman tentunya diwujudkannya dengan materi atau dengan modal teman-teman ya, dengan modal finansial, dengan modal materi, teman-teman ya. Misalnya kita pengen beli kendaraan, yaitu ada harganya, gitu kan. Kalau motornya bagus bisa sampai 50 jutaan, gitu kan. Kalau mobil-mobil yang bagus, yang dipakai-pakai orang kaya tuh bisa 500 000 000, gitu kan. Umroh sekeluarga mungkin bisa 150 jutaan, haji plus bisa 200 jutaan, haji furoda bisa 350 jutaan gitu kan. Pendidikan anak-anak kita, mungkin yang belum menikah pesta pernikahan, pengen liburan, ya ke negara terdekat, ke luar negeri gitu kan, atau pengen memiliki rumah yang lebih layak, itu semuanya itu harus dikonversi ke dalam mata uang teman-teman. Karena mewujudkannya itu tidak gratis. Artinya kalau kita mau berpikir teman-teman, butuh 1-2 miliar untuk kita bisa memiliki impian-impian kita ini. Butuh 1 miliar sampai 2 miliar untuk kita bisa memiliki impian-impian ini. Padahal impian-impian ini adalah impian-impian yang bersifat pribadi. Belum impian-impian yang begitu besar. Terus yang besar seperti apa? Misalnya Anda membangun yayasan, Anda membangun masjid, Anda memberikan, menyekolahkan ya kan anak-anak yang tidak mampu misalnya kan, kemudian menyantuni anak yatim sekian ratus ya kan, itu lebih besar. Nah, untuk hal yang pribadi saja itu kita butuh 1-2 miliar. Nah, yang jadi masalah adalah berapa lama sih kita bisa mendapatkan 1-2 miliar ini, teman-teman ya. Sedangkan teman-teman kita tahu ya bahwa banyak orang bilang itu susah ya, susah banget untuk dapatin semua itu. Kenapa susah? Ya kalau kita misalnya mau wujudin semua itu dari gaji kita yang pas-pasan, ya tentunya kita harus sabar menabung teman-teman. Kenapa sabar menabung Pak? Ya karena kita tidak pengen ya kita memiliki cicilan, tidak pengen kita memiliki riba gitu kan, dosanya besar. Maka kita harus pakai konsep sabar menabung. Kalau namanya sabar menabung, menabungnya berapa? Itu tergantung pekerjaan dan gaji, teman-teman. Jadi kalau nabungnya cuma 1 juta, ya 1 tahun cuma bisa 12 juta. 30 tahun bisa 360 juta. Kalau umur Anda sekarang 30 tahun, ditambah 30 tahun lagi, Anda punya uang 360 juta. Nggak cukup buat membeli impian yang nilainya tadi 1 miliar sampai 2 miliar. Masih belum cukup. Butuh berapa bulan kalau tabungan hanya 1 juta? Anda butuh 1000 bulan. Kalau untuk mencapai angka 1 miliar. 1000 bulan itu 84 tahun. Kalau umur Anda 30, ditambah 84 tahun. Berapa tuh? Hitung sendiri. Kira-kira masih hidup nggak kira-kira? Nah, itulah gambaran betapa sulitnya mewujudkan impian kalau ekonomi kita pas-pasan, teman-teman ya. Kalau ekonomi kita pas-pasan. Nah, kalau kita mau cepat ya tentunya gaji kita harus bertambah. Ya mungkin pindah kerjaan yang gajinya lebih gede biar bisa nabung lebih besar gitu teman-teman ya. Itu cara yang relevan. Tapi cara ini tidak bisa kita lakukan oleh kebanyakan orang. Karena meskipun ini masuk akal, bisa dihitung pakai rumus matematika, tapi ngerjainnya susah teman-teman. Karena nabung itu di budaya kita, kebanyakannya itu sehebat-hebatnya orang menabung ya, itu cuma 1 tahun sudah habis. Ya kenapa 1 tahun habis? Begitu Idul Fitri semua tabungan habis teman-teman. Ya itu fakta yang terjadi dalam
kehidupan terutama di Indonesia. Saya nggak tahu kalau di negara lain ya. Tapi di Indonesia ini kebanyakan ya seperti itu, susah untuk bisa nabung. Jangankan jutaan, ratusan ribu aja banyak yang bilang susah. Nah, gitu ya. Nah, terus gimana? Ya, gimana nggak susah? Kan penghasilannya pas-pasan. Pengeluarannya kadang-kadang lebih besar, gitu kan? Lebih besar daripada pemasukannya, daripada gajinya. Dan faktanya justru malah banyak yang nggak punya tabungan. Kalau seperti ini teman-teman, artinya impian tadi yang pengen punya mobil mewah, yang pengen punya rumah mewah, pengen haji plus, pengen haji furoda, ya, yang nilainya 1-2 miliar tadi, itu impiannya tinggal ngimpi teman-teman. Impiannya tinggal ngimpi saja. Nah, terus gimana dong? Ya, kita harus belajar bagaimana sih caranya orang-orang kok ada yang kaya-kaya itu kok bisa ya mewujudkan impian itu bisa ya. Nah, ternyata mereka menggunakan cara yang umumnya dipakai yaitu dengan cara membangun usaha. Sedangkan kebanyakan masyarakat biasa karena dia nggak punya usaha yang penghasilannya bagus, mereka pakai cara maksa dengan ambil kreditan, teman-teman. Maksa beli motor kredit 3 tahun. Maksa beli mobil kredit 5 tahun. Maksa beli rumah kredit 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Akhirnya yang terjadi pusing, stres. Kebayang nggak teman-teman? Kalau kita memiliki tanggungan-tanggungan semacam itu, ya, artinya seumur hidup kita habis hanya untuk membayar hutang, cicilan, kredit, riba. Hanya habis umur hidup kita untuk itu, teman-teman. Apakah hidup kita hanya sekecil itu? Hidup kita ini lebih berharga daripada sekedar dihabiskan untuk nyicil utang. Apalagi yang mengandung riba. Nah, ini yang ngeri banget ya. Kenapa? Karena kalau di dalam Islam jelas ya, dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis, bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan dosa terkecil dari riba, pintu dosa terkecilnya itu seperti menzinai ibu kandung sendiri. Ya, banyak banget ya di Al-Quran itu disebutkan dalam surat Ar-Rum, dalam surat An-Nisa, dalam surat Al-Imran, ya, Al-Baqarah ayat 275 sampai 279, ya. Itu ngeri banget tuh yang 279, ya. Jika kamu tidak melaksanakannya, tidak meninggalkan riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Maka banyak cerita orang-orang yang mungkin punya uang banyak tapi masih bergelut dengan sistem riba, hidupnya itu nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Ya bagaimana dia bisa nyaman? Emangnya ada orang yang bisa berperang melawan Tuhannya, melawan Allah dan Rasul-Nya? Teman-teman, itulah kenapa saya di sini di sesi pertama ini mengajak teman-teman semuanya, yuk sama-sama kita hijrah. Hijrah, kita tinggalkan riba. Kalaupun saat ini kita masih memiliki hutang, masih memiliki cicilan, masih memiliki riba, kita bertobat kepada Allah, kita berdoa, ya Allah, semoga mudahkan untuk menyelesaikan urusan ini, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Insya Allah Allah mudahkan caranya melalui wasilah usaha yang akan nanti kami jelaskan. Teman-teman, kalau semua ini sudah selesai, ternyata dalam beberapa bulan semua tanggung beres, jangan diulangi lagi, karena itu tandanya kita mengibarkan bendera perang melawan Allah dan Rasul-Nya, teman-teman. Nah, gitu ya. Kemudian, memang di agama lain juga ada, Pak. Ya, sama, di agama lain juga melarang praktek riba, ya. Di dalam Hindu-Buddha juga melarang praktek riba. Bahkan dikatakan ya dalam Weda itu mengutuk riba sebagai dosa besar dan melarang operasi bunga, ya. Bahkan di dalam Yahudi juga sama, melarang tentang riba. Kemudian dalam Kristen juga sama. Ya banyak banget ya tentang riba itu yang dibahas, ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar diri lah ya tentang hal itu. Intinya di sini apapun agama Anda, dari manapun Anda, sebagai umat beragama, yuk sama-sama kita tinggalkan riba, kita sama-sama
Ketika kita pengen merdeka, pengen negara kita benar-benar merdeka, pengen benar-benar masyarakat kita ini sejahtera, maka kita harus tinggalkan ini tentang riba ini teman-teman. Ya, bagaimana dong Pak caranya kita itu bisa punya impian tanpa hutang, tanpa riba? Itu gimana caranya? Nah, gimana caranya? Tadi pakai cara kerja nabung kan susah, gitu kan? Kalau pakai cicilan kredit riba, udah nggak mau kita. Kita udah bertobat. Kita pengen hijrah, teman-teman. Gimana kita bisa mewujudkan semua itu, teman-teman? Nah, kalau orang-orang yang kita kenal sebagai orang kaya, ya, secara finansial, mereka para pengusaha, itu mereka memiliki aset bisnis, teman-teman. Memiliki aset bisnis, sehingga mereka itu nggak nyicil itu bisa. Karena dari bisnisnya itu dia bisa beli cash. Tapi sayang, ada sayangnya di sini. Bisnis-bisnis yang mereka jalani itu semuanya modalnya besar. Membeli franchise, memiliki properti, memiliki perusahaan bersistem. Per hari bisa dapat miliaran, bisa untung miliaran. Ya, tapi modalnya juga triliunan gitu. Jadi bagi yang bisa, bagi yang mampu, bagi yang memiliki kapasitas di poin ini, maka silahkan dikerjakan. Tapi ingat ya, di balik modal yang besar, itu ada resiko yang besar. Ya, karena modalnya besar, maka ketika misalnya terjadi miss, terjadi error, terjadi sesuatu yang tidak sesuai, maka dipastikan merugi. Dan merugi dengan nilai miliaran bahkan bisa triliunan. Itulah resiko. Karena modalnya besar, bisa memberikan untung besar. Tapi juga harus siap dengan resiko yang besar. Nah, saya mau tanya ke teman-teman, kira-kira siap nggak dengan cara yang kedua ini? Oh, yang ketiga ya. Dengan cara ketiga, yaitu dengan membangun aset dengan modal besar. Seperti contoh-contoh ini. Nah, benar siap nggak kira-kira? Kalau siap, alhamdulillah berarti Anda lumayan ya kehidupannya masih enak, masih berkecukupan, punya modal, entah dari mana, entah dari orang tua, entah dari keluarga, ya. Alhamdulillah perlu disyukuri. Ya, tapi banyak banget teman-teman kita yang lain kalau harus bangun usaha seperti ini nggak bisa bergerak, modal nggak punya, pengalaman nggak ada, jaminan pun tidak ada. Karena tidak bisa dijamin langsung sukses juga dengan resiko yang besar. Oleh karena itu, kami tidak menyarankan untuk poin yang ini, teman-teman. Nah, kami akan memberikan solusi yang lain. Bagaimana caranya, Pak? Punya aset yang modalnya kecil dan tidak beresiko, tapi untung besar. Nah, disinilah Best Corporation ini akan menceritakan sebuah konsep usaha yang kita kerjakan dengan modal yang kecil. Saking kecilnya, orang yang tidak punya modal juga, asal punya kemauan, itu bisa mengerjakannya. Karena nilai modalnya nggak fantastis, tapi nggak ada risiko juga. Kenapa nggak ada risiko? Ya kalau modalnya kecil ya tentunya nggak ada resiko. Nggak ada resiko bangkrut. Yang namanya bangkrut itu kalau modalnya besar dan kemungkinan pernah kaya terus bangkrut. Di sini orang yang awalnya mohon maaf ya dikatakan itu kekurangan, itu mengerjakan usaha ini bisa berkelimpahan. Tuh, berarti kan nggak ada resiko. Resikonya adalah sukses. Ya, potensinya bisa miliaran dan sudah terbukti teman-teman. Nah kalau nggak terbukti, saya nggak akan berani menceritakan hal ini. Karena apa? Ya, buat apa menceritakan sebuah teori yang memang belum terbukti? Nah, apa yang akan kami ceritakan ini, teman-teman? Inilah sesuatu yang sudah terbukti. Banyak teman-teman kita yang dulunya punya hutang, sekarang udah lunas hutangnya. Yang dulunya ngimpi-ngimpi pengen beli mobil, ribuan dari anggota komunitas ini sudah bisa membeli mobil sendiri secara cash. Karena kami mengajarkan sejak awal, semua yang kita dapatkan, semua yang kita beli, itu enggak pakai cicilan, enggak pakai konsep riba, tapi semuanya cash dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hanya dalam kurun waktu hitungan bulan, selama-lamanya hanya 1-3 tahun saja, itu sudah bisa memiliki semua yang tadi kita impikan yang ada di gambar. Nah, kira-kira
Kalau benar-benar ini bisa wujudin impian, menarik nggak untuk kita pelajari, teman-teman? Menarik nggak untuk dipelajari? Coba yang baru pertama kali ikut forum malam hari ini, saya mau tanya, kalau benar-benar cara ini bisa bikin kita sukses, menarik nggak untuk kita pelajari, teman-teman? Nah, karena banyak banget nih, menarik katanya ya. Karena udah banyak banget dari berbagai macam latar belakang yang ngerjain konsep ini, itu bisa lunas hutang ya kurang dari 1 tahun, padahal hutangnya miliaran. Ya, kemudian bisa mewujudkan impian-impiannya. Ya, bisa beli mobil yang dia suka. Ada mantan tukang bakso, ada anaknya supir bis damri, ada pengusaha juga, ada penulis buku, ada ibu rumah tangga, ya, ada polisi, ada karyawan swasta, ada mantan ojol, ada agen travel, ada mantan office boy. Wah, banyak banget teman-teman. Mereka dari berbagai macam latar belakang ini bisa berhasil. Oleh karena itu saya ingin menceritakan ini kepada teman-teman yang baru pertama kali ikut ini, mungkin profesinya mirip-mirip sama mereka ya. Ada yang pemilik warung kopi, mungkin ada di sini, ada yang ibu rumah tangga, ada yang arsitek, ya kan? Ada yang fotografer, ada yang mantan pengantar galon. Wah, usahanya pengantar galon, berarti bukan usaha jualan air galon, tapi pengantar galonnya ya. Kemudian ada yang perawat, ya, ada yang perencana keuangan syariah, ada yang bidan, ya, kemudian ada, banyak banget lah bukti-buktinya. Nah, siap teman-teman untuk belajar? Nah, sebelum kita ngomongin bagaimana konsepnya, kita harus kenalan dulu teman-teman dengan perusahaan yang memfasilitasi konsep ini. Best Corporation sebagai peluang bisnis sekaligus menjadi komunitas anti riba yang saya bisa katakan terbesar di Indonesia, teman-teman ya. Nah, seperti apa teman-teman? Nah, sepertinya sekarang ini saya pengen ngajakin join ya. Saya pengen ngajakin join di sini mentor yang siap. Nah, kita cek dulu mentor yang siap ya. Nah, mentor yang siap nih. Kita ajakin ngobrol mentor yang siap. Mentor Dimas apakah siap? Nah, gimana nih? Mentor Dimas kok nggak jadi co-host? Mentor Dimas nggak jadi co-host. Mentor Halo, Dimas siap, halo, mentor? siap dong. Wih, siap dong. Ada siapa lagi ya? Mana muka saya? Mentor Martin Selalu gimana? siap. Nah, nanti tolong dikasih info ya kalau ada mentor yang siap bergabung bareng kita ya. Mentor yang lain ini kesulitan bergabung, Kep, karena kita sudah 1000 mentok ini. Jadi bagi teman-teman peserta semua yang sudah bergabung, jangan sampai live teman-teman. Karena ini ketika teman-teman live atau lagi buka aplikasi yang lain, otomatis nanti keluar. Dan akan digantikan dengan yang Jangan lain. sambil Sistem Zoom buka-buka sekarang aplikasi yang itu. lain ya. Jangan sambil buka aplikasi lain. Rugi soalnya. Oke, Coach Dimas bisa kedengar suara saya? Tadi kayak nge-lag sebentar. Jelas, jelas. Oke, Coach. Oke, sekarang kita mau bahas tentang perusahaannya, Coach ya, perusahaan. Jadi kalau kita misalnya pengen mengikuti sebuah usaha itu kan kita harus jelas dulu perusahaannya, betul nggak? Betul sekali. Nah, betul sekali. Mungkin mentor Dimas bisa bantu nih, bisa bantu saya untuk bisa menjelaskan apa sih sebenarnya Best Corporation ini. Nah, gitu silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, salam kenal, salam hormat, salam hangat. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dimas Pasya. Latar belakang saya adalah sarjana ekonomi syariah yang kebetulan juga sekarang adalah salah satu CEO perusahaan. Dan juga saya menjadi reseller dari produk-produk Best Corporation gitu, Cap.
Jadi walaupun saya punya perusahaan sendiri, saya jadi reseller juga. Karena saya paham tentang peluang dan keuntungan yang didapatkan ketika menjadi reseller produk dari perusahaan Base Corporation ini. Jadi Nah, sebenarnya Base ini perusahaan seperti apa, Mas Dimas? jadi Base Corporation ini adalah sebuah perusahaan pada umumnya yang mana mengeluarkan produk-produk untuk kita jual. Namun perbedaannya, kalau perusahaan-perusahaan di luar sana, teman-teman semua, perusahaan itu hanya menjual langsung kepada konsumen melalui tim marketingnya. Nah, kalau PT Base membuka peluang bagi masyarakat umum untuk menjadi reseller atau tadi kepanjangan dari perusahaan yang mana nanti bisa mendapatkan margin dari penjualan itu sendiri, Pak Kapten. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, kemudian perusahaan Base ini sendiri, apakah perusahaannya itu aman gitu kan? Banyak masyarakat itu takut-takut ya kalau ikut bisnis ini itu kan takut mereka itu. Betul Gitu. sekali. Jadi pertama, Cap, yang saya amati dari ketika saya mau bergabung menjadi reseller produk dari Base Corporation Syariah itu, tentunya adalah legalitas perusahaan itu sendiri. Kenapa? Karena kalau perusahaannya tidak legal, nanti saya lagi jualan, tiba-tiba produk tersebut dilarang oleh negara atau oleh pemerintah, oleh pihak-pihak berwenang. Jadi yang pertama kita cek ketika kita mau memulai bisnis adalah legalitas dari perusahaan itu sendiri. Dan PT Base Corporation ini sudah mendapatkan legalitas yang lengkap dari pemerintah Republik Indonesia melalui institusi terkaitnya, mulai dari Kementerian Perdagangan, kemudian tadi secara legalitas produk-produknya pun sudah mendapatkan izin seperti BPOM, SK Kementan, dan lain-lain seperti itu. Juga bahkan yang luar biasanya, kenapa saya makin semangat menjalankan Base Corporation ini, teman-teman semua, karena Base Corporation ini sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi ketika saya menjadi reseller ini makin senang, makin semangat, dan sangat nyaman sekali gitu, Kapten. Betul banget Mas Dimas. Jadi tentang syariah ini kalau terutamanya di Indonesia ini sangat penting banget ya Mas. Karena di Indonesia ini kan mayoritas muslim, tentunya mereka nggak mau kalau mengerjakan usaha itu tidak sesuai dengan syariah. Ya. Nah, sebenarnya sistem syariah ini sistemnya itu asal didaftarin syariah langsung syariah atau sebenarnya prosesnya itu panjang ya sebenarnya. Ya, kebetulan memang saya sarjana ekonomi syariah, jadi salah satu tadi bahasan di kuliah dulu adalah tentang tadi kriteria-kriteria yang berkaitan dengan kesyariahan suatu bisnis. Jadi nggak semua bisnis bisa syariah gitu aja. Tidak semua bisnis bisa syariah, betul sekali, Kapten. Jadi bahkan untuk mendapatkan legalisasi halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini, ada banyak sekali kriteria yang harus dilalui oleh sebuah perusahaan. Mulai dari sisi tadi sistem bagian hasil margin, kemudian dari sisi legalitas produk dan kehalalan produk itu sendiri, juga akad-akad yang digunakan di dalam tadi kemitraan dengan reseller atau distributor yang terkait dengan perusahaan. Kenapa? Karena ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Aman ya. Jadi sangat aman sekali. Jadi kalau ketika tadi riba gitu. Betul. Nah, salah satu unsur-unsurnya tadi dari kriteria-kriteria yang disebutkan ya ada belasan poin. Jadi ada banyak banget, tapi saya mau menyimpulkan secara garis besar perusahaan yang lolos DSN Syariah MUI ini harus tidak boleh mengandung unsur maghrib. Nah, ini biar gampang ingat, Kapten. Kalau nggak boleh maghrib, isya gimana? Itu biar gampang ingat maghrib. Nah, maghrib itu apa? Maisyir, gharar, dan juga riba. Jadi tidak boleh ada unsur perjudian, kemudian tidak boleh ada unsur ketidakjelasan, dan yang terakhir tidak boleh mengandung unsur riba. Seperti itu, Kapten. Dan PT Base ini sudah lolos semua, bahkan kriteria-kriteria yang lain yang ada 12 poin tersebut, dan PT Base ini sudah lolos, artinya kita jalankan PT Base ini sangat
nyaman sekali karena sesuai dengan syariah seperti itu. Amin. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman, jadi kalau kita mengerjakan nanti konsep yang akan kita jelaskan, ya, ini kita sudah tenang karena perusahaannya aman, jelas, legal, dan juga sudah sesuai dengan sistem syariah. Dan juga BES ini ternyata itu perusahaan yang sudah mengantongi penghargaan resmi dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia bersama Kementerian Perdagangan bahwa BES ini termasuk kategori reseller yang produknya terlaris ya dalam kategori ini. Produk terlaris, kemudian perkembangan resellernya itu tercepat ya dari tahun 2020 sampai sekarang gitu ya. Wah, luar biasa banget ya. Nah, kemudian visi nih Mas Dimas, visi perusahaan. Baik. Ini menarik banget nih visi. Kenapa sih BES ini visinya kok membantu umat terbebas dari hutang dan riba gitu. Nah, ini unik banget ya. Tadi kan kita sebelumnya dibahas bahwasannya PT BES ini juga ini yang sangat penting, Cap. Selain tadi mendapatkan penghargaan dari asosiasi dan Kementerian Perdagangan, PT BES juga tadi bertaraf internasional. Makanya tadi ada ISO. Nah, kalau teman-teman lihat tadi ada ISO ya. Artinya PT BES ini produknya dan juga sudah internasional. Tuh, Assalamualaikum hadir dari Abu Dhabi, Masya Allah. Kalau dari Abu Dhabi ya. Dan PT BES ini memiliki visi misi yang sangat mulia sekali, yaitu menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Nah, adapun visi dari PT BES ini adalah membantu umat terbebas dari hutang riba. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuka peluang rezeki. Kenapa? Karena 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dari perniagaan, dari berbisnis, dari berjualan, berdagang. Tidak semua orang punya kesempatan untuk berjualan. Contohnya, saya nggak mampu bikin produk, saya nggak mampu bikin sistem bisnis, saya tidak punya modal yang besar. Nah, alhamdulillah melalui BES Corporation ini, peluangnya itu menjadi semakin terbuka lebar. Kenapa? Karena nanti disampaikan, modalnya itu bahkan, sangat murah sekali untuk memulai menjadi reseller BES Corporation Syariah. Dan juga PT BES ini punya moto, Go Berkah No Riba. Nah, kembali lagi ke visinya, membantu terbebas dari umat dari hutang dan riba. Gimana sih maksudnya? Nah, ketika tadi teman-teman sudah bergabung menjadi reseller BES Corporation Syariah, teman-teman akan memiliki penghasilan yang lebih. Nah, dari penghasilan yang lebih ini, teman-teman diharapkan bisa tadi melunasi hutang-hutangnya gitu, Cap. Jadi ini juga banyak yang salah paham, banyak yang takut gitu. Waduh, Pak, saya masih terlibat riba, masih terlibat utang. Sedangkan PT BES ini adalah katanya komunitas anti riba. Berarti saya nggak boleh ikut dong. Justru karena Anda punya utang, Anda masih punya riba, Anda harus ikut PT BES, menjadi reseller PT BES. Karena Anda adalah target dari visi misi perusahaan. Seperti itu, Cap. Ya, jadi teman-teman di sini itu dua ya poinnya, bahwa maksud dari terbebas dari hutang riba itu dua. Yang pertama buat teman-teman ya yang memang masih terlibat dengan hutang riba justru nanti bisa dilunasi gitu kan. Tapi dengan komunitas ini jangan diulangi lagi gitu kan. Terus yang kedua, kebanyakan orang kalau membeli motor, mobil, rumah itu kan pakai cicilan riba kebanyakan ya. Nah, dengan adanya usaha ini punya penghasilan lebih tadi yang disampaikan itu, jadi punya semuanya itu kita prinsipnya udah sejak awal itu pokoknya kita semuanya cash. Dan ternyata untuk membeli semuanya cash itu nggak butuh ngumpulin harus puluhan tahun, gitu kan? Ternyata di sini tadi diberi contoh hanya dalam waktu hitungan bulan, bahkan 1 sampai 3 tahun yang paling lama. Betul ya? Gitu Mas Dimas ya? Betul sekali, Cap. Nah, tapi tergantung juga utangnya berapa dan kerja keras untuk menjalankan bisnis reseller PT BES ini bagaimana, seperti itu tentunya. Kalau yang utangnya 100 juta sama yang 10 miliar kan beda ya? Oh, beda gitu kan. Yang utangnya 100 juta 10 miliar, kerjanya harus jauh lebih keras. Seperti itu. Nah, yang luar biasa banget ternyata bukan cuma sekedar ngomongin punya mobil cash, punya ini cash, itu cash. Ternyata banyak banget memang kegiatan yang sudah diamalkan oleh BES itu sendiri. Ini di luar daripada mitra-mitra atau resellernya yang sukses ya. Tapi dari BES sendiri menjadi motor ya secara pribadi dari perusahaan itu sudah memberikan program-program yang sangat banyak banget, termasuk
yang masih berjalan sampai sekarang ini dan masih menerima terus adalah program beasiswa santri tahfidz 1000 yatim, yatim piatu dan duafa, Mas. Nah, ini yang sampai sekarang kalau ada yatim piatu mau ngaji hafiz Quran itu dibiayain sama BES 100%. Gitu ya Mas Dimas ya? Betul sekali, karena memang BES ini tadi kan memiliki visi misi yang sangat luar biasa, sangat mulia. Nah, salah satu tadi indikator perusahaan syariah itu, Cap, bukan hanya keuntungan semata, tapi ada unsur kemaslahatan. Nah, ini yang sangat penting. Maslahat itu seperti apa sih? Maslahat itu adalah kebermanfaatan. Ketika adanya tadi BES Corporation ini, apakah makin banyak orang yang terbantu atau tidak? Oh, ternyata alhamdulillah banyak orang yang terbantu. Karena BES Corporation Syariah ini, walau sedahsyat apapun, BES Corporation ini selalu berkata bahwasannya ini berkat pertolongan dari Allah. Begitu. Pertolongan dari Allah bagaimana datangnya? Melalui tentunya doa-doa tadi orang-orang yang terbantu karena kemaslahatan tadi. Begitu, Kapten. Jadi PT BES ini luar biasa, sangat filosofis banget. Ya, bukan cuma untuk yatim, duafa, kemudian mulai kalau nggak salah 3 bulan baru-baru ini juga mengeluarkan program baru itu, kita sudah kerjasama dengan beberapa komunitas tunanetra ya, memberikan Betul sekali. Pertuni, Cap, Pertuni, nanti boleh dicek. ya. Salah satunya yang kemarin sudah jelas itu Pertuni ya, kemudian ada program juga ya, yang lainnya itu juga kita sedang membangun juga sekarang rumah untuk ini balita-balita. Nah, apa sih namanya? Panti Ya, balita. jadi insya Allah akan segera di launching rumah. Nah, ini rumah untuk menampung tadi, rumah asuh untuk menampung balita dan anak terlantar, begitu. Iya, Jadi karena ketika tadi ada banyak balita di jalan, itu balita insya yang Allah akan kita dibuang-buang tampung. itu loh. Ya, Mas Betul, Dimas. anak jalanan, begitu. Insya Allah akan kita tampung. Mohon doanya rekan-rekan semua. Semoga itikat baik dari komunitas ini diberkahi Allah dan diberikan kemudahan kelancaran. Dan masih banyak yang lainnya ya, termasuk sumbangan beras gitu ya. Nah, teman-teman, artinya begini, ketika kita nanti bareng-bareng membangun usaha ini, teman-teman, jadi sebenarnya kita juga udah termasuk ikut serta menolong umat banyak orang untuk lebih bermanfaat karena kita ikut serta mengomset di PT BES kan gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga ikut terlibat di dalamnya secara tidak langsung ya, Mas Dimas ya. Betul, betul. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Ini Mas Dimas, kayaknya udah berarti pada nggak sabar nih, Cap. Katanya pengen tahu sistemnya gimana sih, sistemnya gimana. Luar biasa. sabar, sistem itu dijelasin 10 menit terakhir. Yang penting Anda kenal sama perusahaan. Jangan ngomongin bisnis, hanya bonusnya saja. Habis itu beres penjelasan, dibilang bisnis ini penipuan. Gitu loh. Nah, itu yang paling nggak enak. Makanya kalau kita mau belajar itu yang tuntas. Jangan cuma lihat, oh pamer mobil gitu kan. Nanti Anda bilang ini bisnis pamer mobil. Ternyata nggak kenal sama perusahaan BES. Maka kita harus kenalkan dulu dari awal sampai akhir supaya Anda ngerti BES ini bukan cuma ngomongin Pajero, Pajero, Pajero gitu ya Mas Dimas. Betul Nah, sekali, Cap. Betul sekali. Mas Dimas, ini juga BES ini kan memiliki produk-produk ya. Nah, produk apa aja sih yang didagangkan oleh BES? Nah, kita mau lihat nih. Kita mau lihat ada produk apa aja di BES ini ternyata ya. Nah, kan produknya ternyata banyak loh, gitu kan. Ternyata produknya Banyak. Jadi teman-teman, BES ini adalah reseller produk gitu. Jadi bukan reseller jual beli apa. Jadi ini ada produknya real. Kita tuh bisnis tijaroh, jual beli, berdagang teman-teman semua. Nah, boleh dikasih lihat kayak produk-produknya. Jadi teman-teman semua, BES Corporation ini adalah perusahaan reseller produk yang mana ada berbagai segmentasi produk. Nah, makanya tadi ada disebut farming apa sih? Eco farming katanya. Nah, itu adalah salah satu produk dari BES Corporation yang untuk di segmentasi atau bidang pertanian. Kita juga ada di bidang kecantikan atau skincare. Kita juga ada di bidang kesehatan. Kemudian kita juga ada di bidang tadi bahkan kewanitaan dan kejantanan luar biasa. Nah, ini sudah ditampilkan ya
katalog produknya dari Best Corporation Syariah ini. Nah, ini ada produk pertanian ya. Ada produk-produk pertanian ya. Ada beberapa varian nih produk pertanian teman-teman. Ini mohon maaf kayaknya nggak bisa dibuka ini karena ini PDF. Saya kok nggak bisa ngebukanya bentar. Oh, seperti ini bisa-bisa. Ini ada Bisa, produk sudah pertanian. terlihat jelas, Cap. Nanti teman-teman yang mau Zoom tinggal dicubit layarnya, dicubit keluar ya. Nanti insya Allah bisa di Zoom seperti itu. Tinggal Nah, ini ada dicubit keluar, di ke pertanian dalam nih. nanti teman-teman bisa Zoom. Produk pertanian PTBS ini luar biasa banget ya, ternyata bisa memberikan efisiensi atau efektivitas sehingga petani itu merasa lebih hemat, tapi kualitasnya tetap bagus gitu loh. Nah itu nanti detailnya nanti teman-teman bisa bertanya lebih lanjut di sesi yang lain ya, karena sesi kali ini kita lagi nggak ngomongin detail produk, tapi lagi ngomongin konsep usahanya ya teman-teman ya. Kemudian selain pertanian ada produk kesehatan ya Mas Dimas? Betul, ada kesehatan. Nah, ini salah satunya ada Hubs Pro, My Spirulina, kemudian ada juga Kolagenia, ada LVN Slim, kemudian ada banyak sekali produk. Ini ada Buadimun, ada Bimax, dan lain sebagainya. Nah, adapun kesimpulan dari produk-produk ini, semua produk yang dipasarkan oleh PTBS ini sudah melalui uji klinis dan juga sudah mendapatkan legal dari pihak-pihak terkait. Contohnya tadi yang dikonsumsi sudah ada BPOM-nya, sudah ada halalnya. Kemudian tadi yang segmentasi pertanian, berarti kaitannya sama Kementerian Pertanian, sudah mendapatkan SK Menteri Pertanian. Jadi ketika teman-teman tadi berjualan di lapangan, itu tidak akan ada gangguan karena produk-produknya sudah legal, seperti itu. Nah, kita juga ada skincare-nya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman tadi punya referensi ataupun punya calon-calon konsumen kira-kira yang berhubungan dengan skincare, dengan kewanitaan, itu teman-teman bisa tawarkan juga, seperti itu. Nah, dan banyak produk sekali, bahkan kita juga ada body shop dan body lotion dengan tentunya berbeda dengan body lotion dan body shop di luar. Body shop di PTBS itu mengandung bahan-bahan khusus seperti ada kolagennya, luar biasa, ada propolisnya. Ini kalau misalkan berbicara kolagen ya, Cap ya. Kolagen itu yang bagus biasanya dari ikan, fish kolagen. Ini kayaknya kalau kita bikin sendiri sangat sulit banget gitu. Tapi luar biasa dengan Best Corporation ini menjawab kebutuhan. Karena dulu saya lihat teman-teman saya itu bahkan pakai kolagen, kolagennya katanya dari Thailand, Cap. Sampai jauh-jauh. Sedangkan ternyata kita punya produk lokal yang sangat luar biasa. Nah, ini juga teman-teman PTBS mengeluarkan parfum yang premium. Ya, ini parfum premium ini saya pakai terus, Cap. Saya pakai yang Bakarat. Luar biasa wanginya itu menurut saya ya, wanginya tuh seksi begitu, Cap. Wih. Wanginya tuh seksi. Jadi ingat gitu, oh ini wanginya Mas Dimas. Ah, seperti itu. Luar biasa ini parfum premium dari Best Corporation. Kesannya tuh kayak parfum 1 juta, 2 juta gitu. Ternyata harganya, wah sangat terjangkau sekali, teman-teman semua. Oke, itu tadi beberapa Variannya produk. banyak banget. Nah, banyak teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tentang produknya, nanti bisa ditanyakan ya detailnya kepada pengundangnya atau kepada yang ngajakin forum ini. Nanti di sana teman-teman bisa dikasih katalognya, juga bisa ikut forum seminar khusus produk ya, Mas Dimas ya. Seminar khusus penjelasan Betul produk. sekali, dan juga nanti teman-teman bisa cek di YouTube-nya Best Corporation. Kita selalu upload training-training tentang produk-produk dari Best Corporation. Tentunya di sana dibahas detail manfaatnya, testimoninya, dan lain-lain sebagainya. Secara detail ada di sana. Silakan teman-teman dalami sesuai dengan kebutuhan teman-teman, dan teman-teman mau jalanin produk apa, mau pasarkan produk apa, silakan pelajari nanti melalui YouTube Best Corporation. Oke, Coach. Sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya ya. Bilang gitu. Halo, Coach.
Halo, halo, hadir. Sebentar, ini sebentar coach. Ini tampilan saya berubah, saya jadi bingung. Sebentar coach. Zoom saya di mana? Zoom Nah, sayanya ini. teman-teman, bagi teman-teman yang tidak ada suaranya, katanya itu teman-teman boleh di volume up atau dibuka dulu kolom suaranya ada di pojok kiri bawah, ditekan, bisa masuk lewat WiFi atau data. Nah, itu nanti suaranya akan muncul ya, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, sambil kita menunggu Capture Holis menampilkan tadi yang ditunggu-tunggu, nah, yang ditunggu-tunggu yaitu tadi marketing plan, teman-teman, saya juga ingin tahu dulu sebelumnya nih, mana dari teman-teman yang baru pertama kali hadir di seminar reseller syariah ini, boleh nanti teman-teman komentar dari mana saja yang baru oh ternyata banyak ya dari Ambon dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, pada dasarnya Best Corporation ini adalah perusahaan yang membuka peluang reseller bagi seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan luar negeri. Seperti itu. Untuk memasarkan produk-produk yang banyak sekali berbagai segmentasi yang tentunya produk-produk tersebut adalah produk yang marketable dan juga repeatable. Marketable itu gimana? Marketable itu adalah mudah untuk dipasarkan. Repeatable itu seperti apa? Repeatable itu adalah produk yang bisa diorder ulang. Sehingga artinya produk ini adalah produk kebutuhan Anda semua. Contohnya apa? Tadi kita sebutkan ada produk untuk pertanian. Nah, kenapa disebut tadi produk kebutuhan? Kita masyarakat Indonesia biasanya makanan pokoknya adalah nasi, teman-teman semua. Dan nasi ini ditanam di sawah tentunya ya, melalui padi tadi. Padi ini supaya bagus membutuhkan pupuk. Nah, pupuknya dari mana? Pupuknya dari eco farming. Belinya di mana? Belinya di reseller Best Corporation Syariah. Kemudian sudah dipanen, kita makan lagi nasi, nanti kan mau tanam lagi. Di situ nanti beli lagi pupuknya melalui siapa? Melalui Best Corporation Syariah. Jadi Best Corporation Syariah ini kesimpulannya adalah nanti bisa jadi bisnis jangka panjang Anda. Kenapa? Karena akan terjadi order terus-menerus, teman-teman semua. Nah, kenapa tadi saya sudah memiliki perusahaan sendiri mau menjadi reseller Best Corporation Syariah? Karena tadi ada potensi yang jangka panjang seperti itu. Dan juga Best Corporation Syariah ini menawarkan margin. Nah, margin bagi hasil ketika kita tadi menjalankan bisnisnya, kita bisa mendapatkan keuntungan margin yang luar biasa. Buktinya apa? Buktinya tadi sudah disampaikan juga oleh Kapten Nurholis. Banyak orang-orang yang sudah mendapatkan perubahan hidup. Nah, perubahan hidup seperti apa? Perubahan hidup yang tadinya punya utang, hutangnya jadi lunas, kemudian yang tadinya nggak punya motor jadi bisa beli motor, yang tadinya nggak bisa beli mobil jadi bisa beli mobil, yang tadinya rumahnya mungkin kurang layak, sekarang bisa membangun rumah yang mewah. Contohnya lain adalah salah satunya saya, alhamdulillah teman-teman semua, saya Dimas Pasha, usia baru 25 tahun, menjalankan reseller Best Corporation Syariah ini kurang lebih dari 3 tahun, dirintis sejak kuliah, dan sekarang sudah mampu membeli mobil cash. Nah, mobil cash saya ini luar biasa, Captain, karena mobil cash saya ini tadi bisa dikendalikan lewat handphone. Karena saya suka teknologi ya. Itu salah satu mobil impian saya. Alhamdulillah bisa terwujud melalui Best Corporation Syariah ini. Nah, ini Captain Nur sudah mulai menampilkan ya skemanya. Wah, sedang dibuka ya. Nah, ini semua bisa teman-teman peroleh juga tentunya bila teman-teman tadi bergabung dan langsung belajar menjalankan bisnis Best Corporation Syariah ini, teman-teman. Nah, di dalam seminar bisnis syariah reseller Best Corporation Syariah ini,
Kita akan membahas semuanya. Jadi teman-teman harus standby karena ini adalah sesi yang paling tadi ditunggu-tunggu. Ini sesi mau terakhir ngomongin ya, tentang sesi duit. inti ya Mas Dimas. Sesi inti sebelum nanti ada sesi testimoni ya. Dari berbagai daerah sudah hadir, bahkan tadi dari luar negeri saya amati sudah banyak yang hadir juga ya teman-teman semua. Nah, masih loading ya. Sebentar ini mengalami sedikit gangguan ya, jadi agak delay, bentar ya. Jadi semua, jadi ternyata di Base Corporation Syariah ini Mas Dimas, itu ternyata bukan sekedar jualan biasa ya, tapi benar-benar bisa menghasilkan omset yang bagus ya, dan memberikan margin yang sangat besar gitu ya. Betul. Ya. Omset bagus. Ya, tadi kan saya sampaikan kata kuncinya 2 Cap untuk dari produk. Tadi marketable dan repeatable tadi. Bisa dipasarkan dan juga memiliki potensi di order ulang. Sehingga tadi bisnis ini bisa dikatakan bisnis jangka panjang. Nah, sehingga banyak sekali orang-orang yang terbantu. Kenapa banyak banget orang tadi dari berbagai latar belakang? Karena persyaratan di PTBS itu adalah yang penting punya nick aja, punya identitas. Seperti itu. Punya identitas. Dan tentunya nanti punya rekening ya. Nah, bagaimana cara BES memberi peluang dan juga membagi hasil bonusnya kepada mitra-mitranya, kepada reseller-resellernya di seluruh dunia bahkan ya, bukan hanya di Indonesia. Boleh selanjutnya. Nah, PT BES itu tidak hanya menjual produk teman-teman semua, tapi memberikan juga peluang usahanya. Dengan proyek kemitraan bisnis resellernya ini bahkan mencapai 1,67 miliar atau 1.670 juta. Nah, marginnya ini besar banget nih, Cap nih. Nah, bagaimana caranya? Berapa banyak kita harus menjual produk? Berapa banyak kita harus mengembangkan omset penjualan produk ini supaya kita dapat bagi hasil margin tadi luar biasa mencapai 1,67 miliar. Boleh, Cap, dilanjut? Sudah banyak sekali orang-orang yang sudah mendapatkannya, termasuk tadi saya dan para coach lain yang tadi disebutkan oleh Captain Nurholis. Masih banyak banget. Teman-teman nanti bisa cek media sosial di Base Corporation, itu juga sudah banyak ditampilkan. Bisa juga cek media sosialnya Captain Nurholis dan para mentor lainnya. Nah, ini teman-teman semua, paradigmanya kita akan bahas dulu mengenai tentang sistem pemasaran. Nah, secara garis besar, sistem pemasaran itu ada 2. Yang pertama ini kita bahas sistem pemasaran umum yang ada di lapangan, ya teman-teman semua. Nah, semua produk itu pasti ada produsennya, pasti ada pabriknya, pasti ada yang buat, pasti ada kreatornya, ada penciptanya. Contohnya mungkin, Cap, di sini saya boleh sebut merek ya, Cap ya? Nah, kalau kita boleh sebut merek, nah ini ada di sebelah saya, mungkin tadi ada, ini teman-teman ya, ada Aqua, atau ada minuman teh botol ini di sebelah saya. Teh botol itu tentunya tadi diproduksi dulu di pabrik. Nah, pabriknya pasti dekat sumber air ya, supaya tadi lebih murah. Nah, dari pabrik tersebut, kemudian dibuat sedemikian produk, lalu sama, perusahaannya juga membuka peluang. Peluang apa? Tadi peluang kemitraan. Kemitraan untuk menjadi distributor besarnya. Mungkin tadi hierarkinya kita pakai distributor provinsi contohnya. Distributor provinsi sebagai distributor utama, kemudian dilempar lagi tadi ke distributor daerah yang lebih rendahnya. Tentunya dengan kuantiti atau volume order yang jauh lebih sedikit. Kemudian dilempar lagi tadi ke distributor yang lebih rendah lagi, dari situ distributor yang lebih rendah, baru sampai tadi ke distributor yang paling rendah. Mungkin kita dapatkan teh botol ini di warung, atau di warung bakso, dan lain sebagainya. Dengan harga berapa? Harganya bisa 5.000, 10.000, bahkan 20.000 kalau kita lagi di bandara. Nah, tentunya biaya awal produksinya tidak mencapai yang tadi dijual. Nah, di situ ada margin. Nah, margin itu tadi selisih antara modal atau HPP, harga pokok penjualan, dengan tadi harga penjualan di lapangan.
sehingga barang tersebut tadi sampai kepada konsumen, konsumen membayar sejumlah barang yang sudah ditambahkan margin. Selain itu juga perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk iklan atau advertising. Nah, advertising expense ya kalau bahasa akuntingnya. Yang mana biaya iklan ini sangat besar teman-teman semua. Sampai-sampai karena biaya iklannya besar ini biasanya orang-orang yang berkecimpung di dunia iklan, contohnya tadi artis, yang punya TV, yang punya billboard, biasanya itu kayak Iya, Mas Dimas. atau kita sebutnya biasanya. Nah, kenapa? Karena tadi perusahaan yang diberikan kepada mereka itu cukup besar seperti itu. Nah, bisa didescribe, bisa dijelaskan juga tentunya yang di sini yang mendapatkan keuntungan itu yang pertama adalah tentunya distributor akan menjadi kaya. Kemudian bintang iklan juga akan menjadi kaya. Kemudian selanjutnya yang akan kaya adalah bisnis owner-nya. Nah, lalu Anda sebagai apa? Ya Anda hanya sebagai konsumen saja. Anda tidak bisa mendapatkan keuntungan margin. Seperti itu. Ini adalah sistem pemasaran ini Mas umum. Dimas, di sistem ini itu Ya. kalau pengen dapat keuntungan besar kita harus jadi distributor yang besar, bukan cuma pengecer kecil ya. Iya, harus menjadi distributor besar. Kenapa? Karena distributor besar itu ada jaminan untuk diorder oleh distributor yang lebih kecil. Begitu. Tapi kan nggak boleh semua orang jadi distributor besar ya, dibatasi pasti. Oh, nggak boleh. Karena tidak semua orang juga punya modal yang besar. Begitu, Kapten. Nah, Karena makanya biasanya untuk menjadi distributor besar itu butuh modal yang besar. kalaupun Mas Dimas punya modal pun belum tentu boleh jadi distributor yang besar karena udah. Iya, belum ada tentu yang boleh. punya. Kalau di kota tersebut udah ada distributor, kita nggak boleh lagi. Nah, makanya di sini kita nggak kebagian gitu ya maksudnya ya. Kita nggak Nggak kebagian. kebagian, kita kebagian konsumen aja. Nah, kalau di BES itu gimana konsepnya? Nah, kalau di base itu menggunakan tadi sistem reseller base. Nah, base ini terbaik ya menurut saya. Jadi sistem resellernya seperti ini. Sama produknya itu diproduksi di pabrik juga. Ada pabriknya, teman-teman semua. Pabrik memproduksi, kemudian dari situ didistribusikan secara tunggal. Nah, didistribusikan secara tunggal langsung ke tadi PT BES tadi sebagai pemegang distributor tunggal dari produk-produk yang ada di bawah rumpun PT BES tadi. Nah, kemudian dari situ produk-produk tersebut PT BES distribusikan kepada reseller atau distributor tadi. Yang mana reseller atau distributor tadi bisa jadi adalah konsumen juga, Cap. Jadi kalau saya misalnya gabung sebenarnya saya jadi reseller itu saya jadi konsumen ya. Sebetulnya jadi konsumen. Kenapa? Karena kan Anda bisa tertarik jadi reseller, ada kemungkinan juga karena Anda tertarik dari produk. Tapi bisa jadi juga Anda tertarik karena tadi bagi hasil margin yang diberikan cukup besar. Kenapa? Kalau tadi ada beberapa rantai distribusi yang cukup panjang, kalau ini tadi cuma satu doang distributor tunggal. Artinya marginnya itu akan sebagian besar diberikan kepada resellernya tentunya. Perusahaan hanya menerima sedikit agar operasionalnya jalan saja. Iya, Seperti karena itu. perusahaannya di sini itu kan nggak bayar-bayar iklan ke TV, gitu kan. Dia nggak bikin distributor tiap daerah juga. Jadi marginnya itu beneran dikasih ke kita semua gitu ya, Mas Dimas ya. Betul sekali, Captain. Jadi marginnya itu banyak sekali diberikan kepada resellernya. Berarti kesimpulannya, reseller base itu bisa dikatakan juga adalah sebagai konsumen. Karena awalnya pun saya itu adalah konsumen. Waktu itu saya tertarik pada produk untuk meningkatkan oktan, Cap. Begitu. Karena saya waktu kuliah itu sukanya buru-buru naik motor. Itu kan biasanya harus pakai Pertamax. Sedangkan dompet saya nggak cukup buat beli Pertamax. Jadi saya pakainya premium, saya kasih produk dari PT BES, itu rasanya itu motor saya kayak seperti pakai Pertamax begitu kurang Nah, lebih. berarti Nah, berawal saya dari adalah jatuh berarti cinta sebagai ya, konsumen. jatuh cinta kepada Betul, Cap. produk, dan ternyata
meskipun kita di awal hanya berniat jadi konsumen, kita tetap bisa dapat keuntungan loh, gitu ya. Betul. Nah, Nah, kalau kita bagaimana tadi berlaku kesimpulannya? Sebagai konsumen iya, distributor berarti ya. sebagai distributor juga iya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya teman saya nanyain, Kapten, itu kamu pakai apa gitu kan? Ini kok motornya kok bisa kencang begini? Iya dong, saya kasih bahan bakar dengan oktan yang tinggi. Oh, emang kamu mampu bayarnya? Ya enggak gitu kan. Saya kasih tadi obat atau tadi Tes. Nah, Mas Dimas kayaknya kelempar. Saya lanjutin. Saya kasih obat. Obat apa nih Mas Dimas nih? Wah, kelempar kan Mas Dimas kan? Halo Mas? Dikasih obat kuat, Kapten. Mas Dimas nge-lag ya Pak Ali? Kayaknya nge-lag sih itu. Nge-lag sinyalnya. Ya, saya lanjutin lah. Dikasih obat kuat, nggak mungkin. Pasti dikasih obat eco racing. Oke, teman-teman. Sekarang lanjut ya. Ini kenapa malah jadi ke situ ya si saya ininya. Tes. Oh, Mas Ali digituin. Tes. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut ya nih. Wah, udah nggak sabar ya. Lanjut dong, lanjut. Sabar dong. Mana nggak ada yang bilang lanjut ya kan? Bagaimana sih? Lanjut. Bagaimana sistemnya? Sistem bisnis reseller ini di base ini. Nah, kalau kita mau bergabung teman-teman, saya bisa bantu Mas Dimas lanjutin. Kita bergabung menjadi reseller base. Gimana cara bergabungnya? Seperti yang disampaikan Mas Dimas tadi. Mas Dimas tadi memulai dengan menjadi tes. Nah, mati malahan. Jangan di mute dong. Jadi Mas Dimas memulai dengan menjadi konsumen produk ya teman-teman. Jadi kalau Anda mau join menjadi reseller, kok saya di mute lagi. Nah, cukup kita menjadi reseller dengan cara membeli produk saja teman-teman. Cukup belanja produk minimal 1 paket. Dengan kita membeli produk minimal 1 paket, berarti kita sudah bisa jadi konsumen dan juga udah otomatis terdaftar menjadi reseller resmi dari BES, teman-teman. Jadi caranya gitu doang. Jadi misalnya kalau Anda seorang petani nih, petani itu kan memang nggak pun gabung di BES kan tetap belanja pupuk nih, misalnya ke koperasi atau ke yang lainnya gitu kan. Nah, cukup Anda belanja pupuk ke BES gitu ya. Ada belanja pupuk ke BES, maka secara otomatis Anda sudah terdaftar menjadi reseller BES, teman-teman. Jadi Anda itu cukup belanja pupuk ke BES aja. Nanti otomatis Anda sudah otomatis menjadi reseller BES. Hanya belanja aja. Meskipun 1 kali, teman-teman. Caranya semudah itu. Coba, ini yang komentar ada yang bisa bantu saya, karena ini kok putus-putus ya. Lanjut ya. Oke, kemudian Pak, kalau saya belanjanya itu berapa? Nah, hitungan 1 paket itu adalah 14 produk, atau istilah kalau di reseller base itu 14 PV ya. Product value ya. Ada 14 box lah atau 14 piece. Nah, 14 ini teman-teman bisa memilih produk mana saja yang disukai atau yang diinginkan. Jadi produknya itu tidak harus satu jenis. Itu bisa produk campuran gitu ya. Kemudian kalau 14 itu 1 paket, berarti belanjanya nggak bisa eceran ya, nggak bisa. Kalau jadi reseller itu belanjanya tentu 1 paket ya. Kalau eceran namanya nanti bukan reseller ya. Kalau reseller belanjanya 1 paket. 14 itu kali 250.000 itu angkanya 3.500.000 teman-teman. Ditambah teman-teman akan dikasih membeli fasilitas ID ya, ID untuk website virtual sekaligus starter kit atau starter pack ya.
seperti buku panduan, katalog bisnis, itu 100.000. Jadi total yang teman-teman harus beli itu nilainya adalah 3.600.000. Nah, tapi ada kabar baiknya nih. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya kalau teman-teman misalnya belanja satu paket ya, besok ya atau di bulan ini itu teman-teman udah dikasih diskon sehingga belanjanya nggak perlu 3,6 juta untuk satu paket dan jadi reseller. Teman-teman udah didiskon, berapa diskonnya? Udah diskon 1 juta, jadi cukup dengan membayar 2,6 juta saja. Nah, dengan 2,6 juta teman-teman nanti sudah resmi menjadi reseller base, bisa menikmati fasilitas manfaat dari produk base, juga bisa dapat penghasilan dan bisa sukses. Nah, gimana nanti caranya? Kita cek Mas Dimas dulu. Siapa tahu Mas Dimasnya udah mantap, ada. mantap sudah. Jadi tadi ini ada pertanyaan bagus gitu kan. Ongkos kirimnya gimana? Nah, ongkos kirimnya itu dibayar di penerima. Kalau Anda mau mendapatkan diskon ongkos kirim, nanti Anda boleh japri aja ke orang yang mengundang Anda ke sini. Pak, bisa dong saya dikasih ongkos kirim, disubsidi ongkos kirim atau dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa japri ke orang-orang yang mengundang teman-teman. Jadi teman-teman semua kesimpulannya, namanya tadi menjadi reseller itu kita harus stocking produk dulu. Minimal tadi satu paket yang disampaikan oleh Captain Nurholis, yaitu tadi 3.600.000. Nah, alhamdulillah karena kita langsung membelinya satu paket, kita mendapatkan diskon 1 juta rupiah. Jadi kesimpulannya cukup membayar 2.600.000 saja. Wah, berarti ini sudah kalau saya berarti jual langsung untung dong ya. 1 juta. Udah untung 1 juta dong. Sudah untung. Kalau saya pakai sendiri juga udah untung 1 juta ya, Kapten ya. Ya, kalau saya petani saya nggak mikir untung 1 juta sih Mas, karena pupuknya semua saya pakai. Oh iya ya. Kalau hasilnya bagus juga kan itu untung ya sawahnya. Oh, gitu. Jadi nggak ada orang yang rugi bergabung karena produknya emang bermanfaat dan bisa milih itu enaknya, gitu loh. Ya, jadi berarti produk di Base Corporation yang kita peroleh dari satu paket ini tidak mesti kita jual juga ya, Kaptennya, kesimpulannya. Bisa Enggak, jadi nggak wajib sendiri. disuruh jual juga Mas Dimas. Jadi kita itu join tuh suruh jual-jualannya, suruh jadi sales keliling. Ya enggak juga gitu. Enggak seperti itu gitu loh. Nah, berarti ini menarik nih. Ketika tadi saya menggunakan sendiri, kemudian barangnya habis, mungkin tetangga saya juga ngelihat sawah saya atau ngelihat kebun saya bagus, ngelihat kulit saya bagus, mereka ingin pakai produknya juga, berarti apa sih yang saya peroleh? Mungkin ini kita bahas nih, kayak menarik nih. Nah, itu. Keuntungan, nah, biasanya keuntungan ya. Karena faktanya kan ternyata apa yang kita sebut bagus di base itu ternyata bermanfaat buat orang yang lain juga, Mas. Jadi ternyata ketika kita ngomongin pupuk, itu bukan cuma saya yang butuh pupuk, ternyata ribuan orang butuh pupuk loh. Gitu. Dan mereka juga ternyata lagi butuh banget pupuk yang bagus, yang harganya lebih murah, di saat situasi pupuk lagi susah. Nah, ini kan jadi sebuah peluang namanya ya. Nah, kayak gitu. Berarti bisa disimpulkan keuntungan menjadi reseller Base Corporation Syariah ini, 1, manfaat produk, 2, dapat diskon, dan 3, peluang bisnis atau peluang usahanya. Boleh dilanjut, Cap? Ini makin seru ini. Nah, cara jalaninnya sekarang nih, cara menjalankannya Mas Dimas. Oke, cara menjalankannya di sini cukup mudah, teman-teman. Ada rumusnya yaitu PCA. PCA itu apa sih? Yang pertama teman-teman harus pakai dulu produknya. Nah, kenapa harus dipakai, harus dicoba? Karena kalau teman-teman nggak merasakan manfaat produknya, teman-teman nggak yakin buat jualan. Kecuali mungkin teman-teman punya skill jualan yang udah bagus. Kalau saya sih nggak punya skill jualan, jadi simpelnya apa? Saya pakai aja ke kendaraan saya minum aja produknya. Nanti kan orang melihat hasil dari situ tertarik. Nah, kemudian selanjutnya C, setelah tadi tertarik ya kita ceritain pada orang lain. Oh, alhamdulillah, kulit saya jadi bagus gara-gara minum tadi produk kolagenia dari Base Corporation, motor saya jadi kebut, jadi irit, jadi gaspol gara-gara tadi pakai produk dari Base Corporation.
Dan juga alhamdulillah dompet saya juga jadi tebal karena menjadi reseller based corporation. Nah, setelah itu kan orang tertarik. Setelah tertarik gimana? Karena saya juga baru bergabung, belum bisa menjelaskan, saya tinggal arahkan aja ke pertemuan. Oh, sibuk, saya nggak bisa datang ke pertemuan, atau belum ada pertemuan di daerah saya. Gampang, sekarang zamannya udah zaman digital. Arahkan saja ke pertemuan online, seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi, teman-teman perlu diingat adalah PCA, pakai cerita lalu ajak ke pertemuan. Lalu bagaimana sih ilustrasi penjualan langsung dan pengembangannya? Ini contohnya ada Anda ya, Anda ini baru bergabung menjadi reseller based corporation. Nah, kemudian di based corporation itu seperti tadi disampaikan ada 2 jalur distribusi. Nah, ini teman-teman penting nih, 2 jalur distribusi. Pak, maksudnya gimana? Gini teman-teman, contoh misalkan saya ada di Bandung, saya mau mengembangkan tadi 2 jalur distribusi. Teman saya namanya satu si Alek ini rumahnya itu ada di Cimahi. Nah, atau di Jakarta deh, di Jakarta biar gampang. Nah, kemudian itu berarti 1 jalur distribusi saya sudah terbuka melalui wasilah si Alek ini. Saya tawarkan lagi orang untuk sama-sama menjadi reseller based corporation. Karena peluangnya besar. Dari tadi saya mengajak Alex menjadi reseller based corporation, si Alex tadi beri ke perusahaan, kita dapat margin bagi hasil sebesar 400.000, itu komisi dari perusahaan. Karena sudah sama-sama merekrut Alex untuk menjadi reseller juga. Artinya makin banyak orang yang sama-sama menjadi reseller. Nah, perusahaan selain tadi memberikan peluang margin, juga memberikan komisi. Nah, Sebenarnya ya, 400.000 itu dari kita jualan produk 1 paket kepada Alex, gitu loh. betul. Bantuin perusahaan, udah jual 1 paket kepada Alex, dan Alex itu malah jadi reseller juga, gitu loh. Jadi dengan menjual 1 paket kepada Alex jadi reseller, otomatis kan beli 1 paket juga, ya kita dapat keuntungan jualan produk tadi, gitu kan Mas Dimas? Betul sekali. Jadi perusahaan itu membagi margin langsung yang tadi 1 juta, dan juga margin yang tadi disiapkan khusus perusahaan untuk kepada resellernya yang mau menginformasikan peluang usaha menjadi reseller based corporation, teman-teman semua. Karena Nah, secara contohnya tadi tidak dapat langsung komisi kan, 400.000. karena gini Mas Dimas, secara tidak langsung kalau namanya ada orang join reseller kan dia belanja produk ya. Betul sekali. Berarti ngomset ya. Makanya ada Offset. keuntungan karena dia jualan gitu. Betul. Nah, itu kan tadi baru 1 jalur distribusi. Kata perusahaan, coba cari 1 jalur distribusi lagi. Saya carilah itu, Kapten di Tasikmalaya. Kemudian saya dapatlah si B, si Budi ini. Ya, Budi kemudian membeli juga 1 paket ke perusahaan. Otomatis seperti hal yang tadi sudah terjadi sebelumnya, perusahaan memberikan komisi kepada saya karena tadi sudah mereferensikan produk base kepada si Budi, kemudian Budi wasilah informasi saya beli ke perusahaan, perusahaan ngasih komisi margin Rp400.000. Alhamdulillah sudah dapat Alhamdulillah. 800 Mas Dimas, nih. gimana kalau misalnya si A ini juga pengen referensi reseller baru? Bisa nggak? Ya bisa, karena kan PTBS itu tadi kan membuka peluang usaha bagi siapapun, Kapten. Nah, Jadi kalau masih banyak di luar sana juga yang pingin peluang usahanya. kalau misalnya si A ini jualan reseller ke reseller baru, tapi resellernya belinya lebih banyak tuh 3 paket. Bukan 1 paket. Ya tentunya fair dong. Tadi kan 1 paket aja diberikan komisi margin itu 400.000. Masa yang bisa menjualnya 3 paket cuma 400.000, tentunya kali 3 dong, Kapten. Jadi 400 kali 3. Atau komisinya menjadi 1.200.000, teman-teman semua. Nah, Berarti ini luar biasa banget. Si A ini komisinya bisa lebih gede daripada Anda tadi ya? Dia Ya ya? iya dong. Kan si A kerjanya jauh lebih hebat daripada saya, Kapten. Itu adil dong seperti itu. Oh, Saya iya kan tadi benar. menjualnya cuma 1 paket, si A 3 paket. Oh, Komisinya benar lebih besar juga. si A dong, Dan kalau begitu, misalnya Kapten. si B juga bisa jual 7 paket, berarti dia dapat lebih gede lagi dong ya? Lebih gede dong, berarti komisi marginnya adalah 400.000 dikali 7. Berapakah itu? Yaitu 2.800.000. Berarti ini, Kapten,
saya udah dapat berapa ini ya? Saya tadi dapat 800, ternyata si B itu orang baru yang dari Tasikmalaya itu dapatnya 2.800.000. Berarti di sini benar-benar sesuai dengan kinerja kita. Kita Jadi mendapatkan nggak berarti komisi yang bagi duluan margin lebih itu. gede dong ya. Nggak berarti yang duluan lebih gede gitu ya. Ya enggak juga lah gitu kan. Jadi benar-benar berdasarkan omset penjualan dari teman-teman itu sendiri. Bisa jadi juga tidak menutup kemungkinan ini teman-teman yang baru bergabung omsetnya mengalahkan saya. Bisa jadi Misalnya nih gitu. si C juga pengen. Si C ngajak temannya Kan lagi kita nih. nggak tahu. Si C ngajak temannya lagi, Mas. Dia jualan lagi yang 15 paket. Wah, lebih gede lagi nih. Wah, ya tentu ini luar biasa. Si C ini ternyata lebih pinter dari saya, Cap. Karena beliau puluhan hektar. Jadi sekali nyobanya langsung 15 paket, otomatis si C ini mendapatkan 400.000 dikali 15 atau 6 juta rupiah tadi. Wah, enak Wah, banget besar ya. juga ya. Yang punya Si C ini penghasilannya. punya kebun ratusan hektar, enak ya, Mas. Kita jual aja tuh 31 paket, langsung bisa dapat 12.400.000. Nah, asik tuh. Betul sekali. Nah, ini asik banget karena di PT BES ini ada banyak paket. Tadi kan yang disampaikan paket Captain Nur tadi hanya satu paket, yaitu paket terendah. Nah, ini paket tertingginya itu ada 31 paket gitu. Tentunya tadi dari jumlah produknya berbeda antara 1 dan 31. Dan juga kalau tadi teman-teman berhasil menjual yang 31 paket, itu dari perusahaan pun diberikan jas eksklusif ya, Kapten ya. Masih berlaku itu promo jas, Kapten? Sepertinya masih berlaku, dikasih jas malahan. Wah, luar Masih biasa. berlaku. Masih Oke, berlaku Mas ya. Dimas, Keren sekarang banget. saya mau tanya. Ini tadi kan omset perusahaan, adanya penambahan reseller-reseller baru ini karena Mas Dimas tadi yang ngajak, Anda ini kan. Nah, pertanyaan Betul sekali. saya, Mas Dimas kan ini udah nggak ngajak reseller baru nih, baru 2 doang tadi di awal. Sekarang udah nggak ngajak-ngajak lagi. Terus Mas Dimas ada omset-omset di grupnya, di grup yang dibina, di reseller binaannya. Mas Dimas dapat komisi lagi tambahan nggak? Ya tentunya gini, Kapten. Kan yang app tadi yang belanja 31 paket itu kan wasilahnya dari D. D itu informasinya dari siapa? Dodi ini informasinya dari Budi. Nah, Budi ini kan informasinya dari saya juga. Jadi saya berjasa dong. Berjasa untuk apa? Udah memperkenalkan informasi. Kalau saya nggak menginformasikan ke Budi juga kan app ini yang beli 31 tadi tidak tahu juga informasi tentang produk. Oh, Jadi oleh istilahnya nih perusahaan itu dihargai juga. Istilahnya Gitu. nih Karena kayak kan saya bintang ke iklan Tasikmalaya ya, butuh kayak ongkos. bintang Iya, iklan kan betul. ya. Kita udah ngiklan, terus Udah berhasil iklan ngiklan, kita gitu. promosi, kita datang langsung ke sana. Oleh perusahaan juga diberikan tadi margin komisi lagi. Ya tidak besar 400.000, walaupun tadi hanya 100.000, tapi kan nanti dikali berapa yang terjadi omset pengembangan. Misalkan pengembangan di Jakarta, di Anton tadi, di A ini, totalnya tadi ada berapa tuh? Ada kurang lebih 19 paket. Nah, contohnya tadi ada A di Jakarta 1, di Tasik 1, berarti dapat 100.000 pengembangannya. Berkembang lagi dari A ini menjadi tadi ada yang 3 paket, kemudian tadi dari B ini ada 7. Sinyalnya nggak bagus, Mas Dimas. Nah, jadi teman-teman setiap paket ini ada bonus keuntungan dari pengembangan karena omsetnya kan bertambah. Jadi kita dari penjualan itu kita bisa mendapatkan margin lagi ya teman-teman ya, margin lagi. Dari pengembangan-pengembangan itu perusahaan memberikan margin lagi sampai potensi maksimal per harinya itu teman-teman itu 12 pasang per hari hitungannya. Jadi 100.000 kali 12 lumayan ya. Kita bisa dapat 1,2 juta dengan melakukan pembinaan reseller. Nah, dengan melakukan pembinaan reseller, modal belanja yang sekali doang di awal 2,6 juta tadi, kita bisa berpotensi mendapatkan 1,2 juta per hari atau 36 juta sebulan, teman-teman. Padahal ini nggak selalu kita jualan sendiri terus, tapi dengan cara melakukan pembinaan reseller kita gitu, teman-teman ya. Nah, seperti itu kira-kira ya.
Mas Dimas hilang lagi Pak Ali. Oh ya, hilang lagi. Sinyalnya mungkin ya. Oke, karena Mas Dimas hilang lagi, saya lanjutin ya. Dan ini yang terakhir teman-teman ya. Dan kenapa tadi Pak? Nah, ternyata di sini juga dari sistem reseller ini ada namanya peringkat promo. Nah, Mas Ali, ada peringkat promo ya Mas Ali ya. Peringkat Oh, promo yang ini, bintang-bintang ini ya. nah bagi teman-teman yang tadi di grup A sama B kanan kirinya tadi udah berkembang omset paketnya, jualan paketnya kan berkembang tuh tadi dari grup-grupnya, udah 100 paket ya di grup A, 100 paket di grup B gitu kan. Terus naik jadi 300 paket, naik lagi jadi 1.500 paket, naik lagi jadi 3.000 paket gitu kan. Nah, setiap omset paket ini, teman-teman, nah teman-teman di sini pasti dapat keuntungan, ya, pasti dapat keuntungan. Bahkan ternyata teman-teman ya bisa seperti reseller yang lain, ya, yaitu dia bisa membuktikan diri. Rata-rata kalau namanya new ambassador yang sudah punya 100 paket di kanan dan di kiri itu dia sudah bisa membeli kendaraan bermotor sendiri, Mas Ali. Ya, dari hasil paket-paket tadi, dia bisa membeli kendaraan bermotor sendiri. Ya, sehingga apa? Dia menjadi ambasadornya perusahaan, lebih dipercaya karena ternyata memang program reseller ini ternyata berhasil gitu ya. Kemudian begitu udah omset paketnya naik jadi 300 gitu ya, dia menjadi star ambassador. Star ambassador ini mereka sudah mampu membeli kendaraan MPV sendiri sekelas kayak apa ya? MPV itu kayak Brio gitu ya, Mobilio ya. Ya. Kemudian yang kecil lah, yang paling kecil minimal kayak model Kalia kali ya. Kayak Kalia Oh gitu ya, ya. ya. Agia, ini bukan iklan ya teman-teman, saya nggak tahu nyebutnya, kendaraan MPV aja. Nah, itu makanya jangan heran, dan mereka itu membelinya dengan cash. Nah, karena memang aturan dari perusahaan kalau mereka udah berhasil, pengen menjadi ambasadornya perusahaan, mereka itu sudah bisa membeli semua itu dengan cash, bukan dari nyicil. Wah, berarti mereka udah punya duit dong ya. Dari hasil jualan paket-paket tadi berhasil, Mas Ali. Kemudian begitu naik omsetnya jadi 1.500, berarti kan pasti keuntungannya naik juga. Ya, naik juga sehingga mereka juga bisa membeli kendaraan yang lebih besar, Mas Ali. SUV ya istilahnya. SUV atau mungkin kalau yang kita kenal kayak Pajero, Fortuner. Makanya banyak banget ya teman-teman yang di base itu kok pada punya Pajero. Ya mereka bisa beli cash dari hasil ya menjadi ambasador di Base Corporation. Mereka jualan paket-paket itu bersama grupnya berhasil, teman-teman. Kemudian, nah ini yang keren. Ada bahkan yang sudah bisa membeli sport car dan rumah. Nah, mereka disebut sebagai luxury ambassador. Dari hasil jualan paket-paket itu yang udah dia kembangkan dari grupnya dia, ternyata banyak banget yang sudah bisa membeli rumah atau sport car, Mas Ali, ya. Wah, ini luar biasa banget. Dan rata-rata Luar biasa, ternyata Masya Allah. untuk dapat membeli semua itu nggak lama Mas Ali. Itu hanya dalam waktu ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, paling lama itu 3 tahun itu sudah punya semua mereka itu. Nah, makanya menarik kalau kita mau sharing belajar sama reseller-reseller yang lebih senior. Nah, reseller-reseller yang lebih senior yang sudah menjadi ambasador di Best Corporation ini gitu Mas Ali ya. Nah, Masya itu teman-teman. Allah. Jadi kira-kira enak gak kalau kita jadi ambasadornya di Best Corporation? Kenapa? Ya karena faktanya orang-orang yang jadi ambasador di Best Corporation itu adalah orang-orang yang sudah bisa memiliki impian-impiannya. Salah satunya adalah memberi kendaraan sendiri dengan cash gitu ya. Oke, Mas Dimas masuk lagi, silakan. Sudah masuk. Ya, Cap, luar biasa tadi. Ini saya wasilah Base Corporation ini, alhamdulillah sudah menjadi luxury ambassador. Jadi tadi artinya kalau sudah menjadi luxury ambassador, sudah menjadi bintang 4. Nah, bintang 3, bintang 2, dan bintang 1 ini sudah dimiliki semua ya. Masya Allah, tabarakallah.
Udah Seperti kayak itu. jenderal aja ya Mas Dimas ini ya. Jadi Berapa tahun Mas Dimas mendapatkan peringkat jenderalnya reseller. Luxury Ambassador? Wah, hilang lagi Kurang Mas lebih Dimas ini. 3,5 tahun Pak Ali. Saya merintisnya dari sejak kuliah. Waktu masih kuliah, Mas Dimas sudah peringkat apa? Masih belum lulus maksudnya? Waktu belum lulus, waktu itu saya udah bintang dapat bintang 2 Pak Ali. Udah menjadi star. Jadi waktu itu udah ngerasa paling keren karena dulu saya anak mahasiswa bidik misi ya, mahasiswa orang miskin, tiba-tiba menjalankan tadi reseller base corporation. Saya optimis karena waktu itu saya di Banten ya, banyak pertanian Pak Ali. Itu saya semangat, alhamdulillah kurang lebih tadi 1,5 tahun saya menjadi bintang 2 dan membeli, waktu itu saya belinya Mobilio persis yang ditampilkan seperti ini, Mobilio warna putih. Wah, ini kayaknya Begitu mantap Pak. banget nih. Tapi Ah, kita mau tahu yang lain Mas Dimas. Kita coba tanya. Ini ada yang namanya, boleh Cap. ada ambasador lain yang hadir saya lihat. Ada Pak Dasep Munfarid, ada Pak Ruhan. Ini kalau Luar mau nih biasa. nongol dong videonya dibuka. Kita mau Videonya ajak boleh join nih dibuka. teman-teman. Ada Atau Teguh Cap Warsiko. dibantu spotlight juga Cap, dibantu spotlight Pak Ali boleh. Oh, nanti kalau Luar mereka nggak biasa buka tadi video luxury nggak bisa. ambassador yang lain. Kalau nggak buka video nggak bisa, Mas. Nah, ini ada nih ambasador Teguh Warsiko. Udah luxury ambassador nih. Nah, Pak Teguh di open aja. Malah pada Asep yang udah muncul ya. Pak Teguh. Pak Teguh nggak buka mic-nya. Nah, Oke, begitu. tadi belum bisa, Cap. Oke, Pak Teguh ini sudah benar, sudah mencapai di luxury ambassador. Udah bisa beli apa namanya? Ya, alhamdulillah, Cap. Halo. Pak Teguh cerita sedikit tentang mengerjakan konsep reseller ini, Pak Teguh. Baik, terima kasih Bapak Kapten Nurholis ya, luar biasa tadi juga penjelasannya sama ya luxury ambassador Bapak Dimas Pasya yang begitu detail, begitu jelas ya. Jadi teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Teguh Warsiko, saya tinggal di Bengkulu. Ya, saya kurang lebih ini masuk tahun keempat. Ya, alhamdulillah ditolong Allah dari hutang 1,5 miliar, tidak punya pekerjaan alias nganggur, kerjaannya ternak-terik, nganter anak, nganter istri, karena bisnis sudah nggak berjalan lagi. Ya, alhamdulillah diberikan informasi dari luxury ambassador, sekarang sudah jadi luxury ambassador, namanya Pak Hasan Basori di Tangerang Selatan. Jauh kami, ya diajarin melalui telepon, melalui video call awalnya. Ya akhirnya ya bingung saya, bingung cara mengerjakannya, ya nggak punya duit untuk pergi ke Tangerang, nekat saya belajar ke Tangerang naik bus tanpa tiket full. Jadi bayarnya setengah, duduknya di antara kenek dan supir. Ya kalau ada pemeriksaan saya turun, pemeriksaan naik saya naik lagi, dan alhamdulillah sampai di situ. Dan diajari tadi seperti yang disampaikan sama Kapten sama Mas Dimas, ya pakai produknya, cerita gitu kan. Nah alhamdulillah Allah tolong ya sudah di 3 bulan pertama masuk ke Star Ambassador. Ya jadi mampu beli mobil ya dari hasil penjualan ya apa namanya produk-produk yang ada di Base Corporation ini, jadi reseller, mampu membeli mobil senilai 150 juta cash. Ya, terus ya bantu
reseller ngajarin, awalnya kita diajarin, lama-lama kita bisa ngajarin. Alhamdulillah 9 bulan kemudian ya Allah kasih rezeki lagi, mampu beli mobil senilai 500 juta dari hasil penjualan produk tadi. Nah, mobil yang 150 juta kemana? Mulai bisa bayar utang, gitu. Dan terus lagi senang-senangnya nih, ya sama Pak Dasep, sama Bu Marlin, reseller kita pada semangat. Nah, terus akhirnya apa? Ada corona. Nah, ada corona, alhamdulillah tapi masih tetap bisa berjalan karena ya usaha ini bisa dijalankan offline maupun online. Saya belajar online 2 tahun kemudian alhamdulillah masuk menjadi ya luxury ambassador. Dan hari ini nih saya tinggal di rumah yang dibeli dari hasil penjualan produk-produk yang ada di DPT BES, dari produk pertanian, produk ya kendaraan, produk kesehatan. Dan hari ini alhamdulillah rumahnya cash, mobilnya senilai 500 juta cash gitu. Bisa bayar utang, bisa pergi umroh kemarin bersama istri, bersama reseller yang kita bangun dalam komunitas yang ada di BES Corporation ini, Cap. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman yang ada di Zoom ini nggak usah ragu lagi. Tadi sudah dijelaskan dari perusahaannya jelas, izinnya jelas, produk-produknya luar biasa, ya. Terus Anda diajarin gitu. Nanti ada pembelajaran tentang produk, pembelajaran tentang bagaimana pengembangan reseller-reseller yang ada di tim-tim Anda, sehingga ketika Anda mau, kata kuncinya sih mau dulu ya. Kalau mau membuka diri untuk melihat lebih dalam, ini luar biasa. Ya, karena tadi visinya membantu umat terbebas hutang riba. Insya Allah ya, kalau kita mau mendalami itu, kita akan ditolong Allah untuk kita bisa segera yang mau lunas hutang bisa lunas hutang. Yang dari dulu udah kerja misalnya 5 tahun, 10 tahun nggak dapat ya tabungan pergi umroh ataupun pengen punya mobil, pengen punya rumah kas nggak bisa, insya Allah bisa. Karena buktinya bukan 1-2 orang. Buktinya sudah banyak sekali. Tinggal Anda segera hubungi orang-orang yang ngajak atau yang ngasih link Zoom ini, tanyakan, nanti segera daftar. Kalau masalah nggak tahu ya semuanya awalnya nggak tahu, Cap. Tapi karena mau tahu, akhirnya tahu. Karena mau mengerjakan, akhirnya bisa. Kira-kira seperti itu. Berarti sebenarnya ini mudah ya, hanya saja banyak orang karena belum kenal, belum tahu, jadi dia belum tahu rasanya, padahal mudah banget ya. Karena Betul. ternyata produk-produknya itu bermanfaat. Kalau di sana sendiri yang paling rame apa? Yang sekarang omset? Kalau di sini ada pupuk sama produk-produk kesehatan dan kecantikan. Kebetulan saya kalau di Bengkulu ini banyak ibu-ibu. Ya, jadi itu. Tapi lucunya, Cap, ibu-ibu juga banyak yang jadi penjual pupuk, padahal dia bidan, gitu kan, pegawai rumah sakit, guru, gitu. Iya kan, soalnya kan yang penting dapat duit kan. Iya. Ya karena gini, Cap, kalau dibanding ya orang nggak tahan tuh biasanya gini, nanti prosesnya lama. Kalau dibanding saya pernah jadi karyawan 15 tahun, motor aja nyicil, Cap. Boro-boro rumah, mobil. Nah ini belum ada 5 tahun, alhamdulillah alokasi sudah ya miliaran ya, ini luar biasa. Ya, gitu. Kalau nggak bisa beli rumah sendiri, nanti Pak Teguh nggak bisa dijadikan luxury ambassador. Betul. Nah, Betul. jadi luxury ambassador itu karena udah terbukti dari konsep ini dia bisa beli rumah sendiri cash ya. Ya, dan Cap, kalau daerah saya ini udah sepi banget nih, jam 8 aja udah sepi. Jam 8, jam 9 udah sepi. Ya kalau pakai Pajero biasanya bupati, pengusaha-pengusaha besar gitu. Alhamdulillah dari nganggur kurang lebih 4 tahun yang lalu, dari naik motor cicilan bahkan motornya rebutan sama leasing, Allah kasih rezeki karena BES Corporation ini luar biasa. Ada program-program menjemput pertolongan Allah. Jadi kita ditolong Allah lompat gitu. Ini luar biasa. Nah, gini Pak Teguh, banyak orang itu ternyata dia bergabungnya itu takut kalau dia nggak bisa ngajak reseller baru atau nggak bisa jualan. Nggak bisa jualan atau nggak bisa ngajak reseller baru. Gimana tuh Pak Teguh, emang di awal langsung ngerti cara ngajak reseller baru atau jualan produk gitu? Ya,
Jadi gini, sebetulnya kalau ngomong nggak bisa, kita kan semua terlahir dari orang-orang yang nggak bisa apa-apa, Cap. Pada saat lahir kita telanjang, kita nggak bisa pakai baju, kita nggak bisa makan sendiri, ya, jalan, semuanya kan diajarin. Diajarin pakai baju, diajarin makan, diajarin mandi. Karena kita mau diajarin, ya lama-lama bisa makan sendiri, pakai baju sendiri. Sama bisnis ini seperti itu, semudah itu gitu. Yang penting kita mau belajar dulu, ya, sambil nanti cerita sama kawan-kawannya. Lihat yuk, nih ada komunitas yang bisa membuat kita punya mobil cash. Mungkin selama ini kita nabung sulit, ya, atau yang pengen umroh, yang bisa-bisa umroh, yang cepat, haji, dan lain sebagainya. Jadi saya lebih cerita tentang programnya, gitu. Programnya nanti orang-orang yang sudah membuktikan kita arahkan, tinggal arahkan. Kita nonton, kita dengerin seperti Captain tadi yang cerita, yang undangan nggak pada presentasi. Yang presentasi Iya ya. Mas Dimas. Jadi sebenarnya kita cukup mengundang aja biar orang itu tahu, biar lihat, nonton gitu ya. Caranya betul. itu aja. Nah. Karena gini, yang saya tahu 95% mungkin lebih ya. Masyarakat kita kalau bicara pengen punya motor, pengen beli mobil, pengen beli rumah, nyicil. Ya nggak? Sementara di sini dari hasil penjualan kita jadi reseller, dari hasil penjualan itu besar komisinya. Karena pembaginya tadi kan dari pabrik ke PT BES ke reseller. Cuman tingkatannya pendek. Oke, kalau mengenai itu oke. Tapi ada orang bilang nggak bisa jualan, Pak. Nggak bisa jualan. Maksudnya nggak, Pak Teguh apakah jualan gitu keliling gitu maksudnya? Ya jadi kalau nggak bisa jualan cocok, ya. Cocok, kok malah cocok gimana? Kok malah cocok Ya, gimana? cocok dengan reseller ini karena kan kita cuma undang. Nanti ketika dia tertarik, syaratnya apa jadi reseller di ya Best Corporation Syariah ini? Syaratnya beli produk. Produknya buat apa? Mau dipakai. Iya kan, nggak usah jualan pun bisa. Nah, ketika orang itu tertarik pengen lunas utang, ya, atau pengen punya mobil, atau pengen ya bayar kuliah sendiri, gitu. Ya, mereka tertarik dengan konsepnya. Mereka punya kewajiban yang pertama harus jadi reseller, beli paket produk tadi. Kan nggak jualan, cuma ngajak. Oke, kita dengar dulu Mas Dimas ya, Mas Dimas. Gimana nih yang nggak bisa jualan kalau menurut Mas Dimas? Ya. Kan Mas Dimas emang dulu jadi sales keliling di reseller base. Masa ganteng-ganteng jadi sales ya Mas Dulu. Dimas? Nah, ini unik ya. Gimana yang nggak bisa jualan jus? Justru gini, Kapten. Dulu kan saya melihat ya, para mentor saya ngebayangin mereka bisa beli Pajero. Pajero itu kan harganya kurang lebih 1,5 miliar. Mereka jualannya berapa truk? Dulu saya pikir gitu. Langsung takut Nah, ya sih? itu dulu saya nekat jualan, Kapten. Karena saya udah bosan. Dulu saya nekat jualan. Saya pikir, itu mereka jualan barangnya berapa truk ya, gitu kan. Kok bisa beli? Keuntungannya aja 500 juta. Karena hitungan bisnis saya itu, kalau kita mau untung 100 juta itu, minimal itu kita jualan 1 miliar. Gitu. Betul. Nah, itu saya agak bingung juga caranya bagaimana. Tapi kalau dipikir-pikir, saya nyobain itu, Pak Warsiko, Captain. Saya nyobain jualan eceran, alhamdulillah gitu kan ya, lakunya cuma sedikit, yang ada capeknya doang. Nah, ternyata salah satu pola suksesnya bukan seperti itu gitu, Captain. Oleh karena itu saya langsung belajar tadi sama mentor-mentor saya. Ini gimana caranya? Saya belajar sama Captain Nurul, saya belajar sama Bapak Haji Febrian Agung, saya belajar sama guru-guru yang lain. Oh, ternyata Anda jualannya tadi jangan door to door. Caranya itu adalah ajak ke pertemuan. Biar nanti dijelaskan sistemnya, sistem penjualannya, kemudian tadi segmennya seperti apa, dan itu orang-orang jauh lebih tertarik. Kenapa? Karena sebenarnya bukan produknya jelek ketika saya jualan nggak laku itu. Karena mungkin saya ketemu orangnya lagi nggak siap untuk menerima informasi dari saya, Kapten. Orangnya lagi buru-buru, kemudian orangnya lagi sibuk. Tapi kalau misalkan tadi kita jelaskannya di dalam pertemuan, baik itu informasi bisnisnya maupun informasi produknya,
itu insya Allah orangnya sudah siap menerima informasi. Sehingga dari situ mereka pun langsung siap mengambil ke Base Corporation juga. Bahkan saya mengajak orangnya itu ternyata nggak beli satu paket. Karena bagi dia katanya modal itu minimal 10 juta setengah. Itu main-main namanya. Saya ajak aja orang ke pertemuan biar gimana Kapten? Putus-putus. Tadi putus-putus bener nggak sih? Oh ya, sorry. Jadi pada intinya kalau kita jualan eceran, orang pun akan belinya eceran. Betul. Kenapa? Karena teman-teman semua bisa jadi orang itu bukan nggak mau beli barangnya, tapi belum pas aja waktunya. Bisa jadi dia lagi sibuk, bisa jadi dia lagi buru-buru dan lain sebagainya. Nah, yang paling efektif adalah kita jualannya melalui edukasi secara menyeluruh seperti ini. Ditanya kebutuhan Anda apa? Kebutuhan Anda tadi skincare. Oh, kita udah siapin sampelnya di pertemuan tersebut. Kemudian, oh, saya butuh peluang usahanya. Kita jelaskan peluang usahanya. Seperti yang kita lakukan hari ini. Dan itu setelah pertemuan, rata-rata orang-orang itu membelinya nggak eceran aja. Nggak eceran 1 piece, 2 piece, tapi langsung 1 paket minimal rata-rata. Nah, ternyata dari situ saya baru paham. Oh, ternyata mentor saya tadi bisa menjual hingga tadi 1 miliar ini, konsepnya tadi dengan cara menjual langsung kepada halayak, kepada umum seperti itu, dengan cara konsep pertemuan, sehingga audiensnya, calon resellernya, calon konsumennya itu lebih siap menerima informasi. Jadi informasinya tersampaikan secara efektif gitu, Kapten. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulannya kalau mau cepet itu bukan jual eceran ya, tapi teman-teman mengundang ke acara, karena di acara itu kita bisa menghadirkan banyak orang sehingga bisa terjadi pemahaman massal dan juga terjadi closing massal. Nah, dan dijelaskan oleh ahlinya, yang jelasin ahlinya, bukan kita yang orang baru yang jelasin, tapi dijelaskan oleh ahlinya, yang di sana juga lebih jelas, lebih lengkap dibanding kita ngomong pribadi sama dia. Jadi konsepnya dengan cara cukup pakai ceritakan manfaatnya aja ke pertemuan ternyata ya. Betul sekali Kapten, karena dulu saya nekat juga gitu kan ya, saya ngelihat semua perempuan yang punya bibir pasti butuh lipstick. Saya konsepnya begitu. Saya nekat jualan lipstick, alhasil saya diketawain Kapten. Katanya kamu aja nggak pakai lipstiknya, gimana saya mau percaya? Waduh, repot juga ya kalau tadi door to door begitu. Oleh karena itu saya ke pertemuan, kan kalau ke pertemuan saya tinggal cari coach atau mentor yang perempuan saja, suruh memperagakan lipstiknya. Alhamdulillah, karena melihat tadi testimoni dari coach yang perempuan, tertarik. Karena saya yang mengundang, otomatis tadi menjadi reseller di jalur distribusi saya, gitu Kapten. Wah, ternyata lebih simpel, enak dengan cara mengundang. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang memang punya kapasitas profesional bisa jualan langsung, ya dipersilahkan ya. Betul. Dipersilakan. Misalnya dari dulu pekerjaannya sudah salesman, sudah terbiasa door to door, oh ya silakan saja begitu. Cuma jujur aja kalau saya mah nggak sanggup kalau disuruh jualan lipstick, Kapten. Ya, terus Karena ini saya Mas belum Dimas, pernah testimoni. Mas Dimas ini kan omset penjualan pupuknya besar, tapi Mas Dimas kan adanya di Bandung sama Jakarta, di Bandung kan? Gimana? Kan di Bandung nggak ada pasarnya. Nah, oleh karena itu Kapten, kan sebelum tadi saya pindah ke Bandung, saya ada di Banten. Pada saat di Banten itu, saya itu kan menawarkan tadi produk-produk di PTBS itu tadi ada 2 kata kunci, yaitu produknya tadi marketable dan juga repeatable. Nah, marketable ini kenapa? Karena di Banten itu kan bahkan ada nama daerah itu namanya Serang. Serang itu artinya sawah, Kapten, bahasa Sunda. Artinya banyak sawahnya. Ini gampang sekali untuk kita pasarkan produk kita, yaitu pupuk untuk sawah tadi. Nah, kemudian dari situ ada kata kunci repeatable. Setelah tadi mereka mencoba produknya, otomatis ketika produknya tadi sudah habis, mereka akan belanja ulang. Nah, ketika belanja ulang tadi, karena mereka tadi membelinya tidak membeli putus, dalam arti mereka juga menjadi reseller,
otomatis mereka punya akses juga ke perusahaan untuk beli langsung begitu Kapten. Karena kan tadi sudah ada ID dan virtual office yang mereka dapatkan. Nah dari situ mereka bisa langsung order ke perusahaan, nanti barangnya langsung dikirim. Dari situlah alhamdulillah saya bisa ke Bandung, tapi omset pupuknya juga bisa tetap berjalan begitu Kapten. Oh, mantap banget. Oke, teman-teman semuanya. Pak Ali, sepertinya terima kasih Pak Teguh, terima kasih Pak Dimas ya. Sama-sama Kapten. Sepertinya Sama-sama. kita harus closing ya untuk sesi malam ini. Terima kasih, silakan Pak Ali. Siap, Kapten. Ya, alhamdulillah, Hirobil Alamin. Sudah sangat lengkap sekali pemaparan dari para coach ya, para pemateri kita malam hari ini. Alhamdulillah, semoga kita semua, para peserta seminar bisnis syariah malam ini, bisa mendapatkan poinnya ya, mendapatkan ilmunya, juga sekaligus bisa praktek segera. Bagi yang belum bergabung, bagi yang belum mencoba produknya, segera mencoba produknya dan bergabung ya. Dengan cara apa? Dengan cara hubungi orang yang mengajak Anda untuk mengikuti seminar ini atau memberikan link ya kepada Anda untuk bergabung di sesi seminar bisnis syariah pada malam hari ini. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tadi harapannya sudah kita sampaikan, kita doakan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul khairu hada akhirul qauli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di seminar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa besok kita Selasa malam kita jadwalnya training. Kalau hari ini kita seminar umum, besok berarti kita jadwalnya training. Sampai jumpa di terminal. Berarti yang bergabung hari ini atau besok pagi, besok siang bisa langsung ikutan malamnya ya, Kapten ya. Yang bergabung hari ini besok bisa ikut mentoring. Nah, gratis, langsung dikasih training ya. Dan nanti akan juga dikasih fasilitas website gratis. Makanya segera bergabung hari ini kepada pengundangnya dan bilang nanti langsung ikut training ya besok malam dan bisa dikasih fasilitas website gratis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam.